Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Jakpreneur perempuan, apa kabar? Hari ini harus lebih sehat dari yang kemarin dan lebih sehat lagi untuk besok. Tetap semangat. Yang sedang sakit semoga cepat pulih. Kita doakan agar kita semua bisa melewati pandemi ini. Nah, teman-teman Jakpreneur perempuan, kita sampai di hari ketiga pekan kedua Curhat Jakpreneur perempuan. Dan edisi hari ini tuh spesial. Kerjasama Prospera dengan Kominfo, Siberkreasi, ada semua tuh di logonya di kepala saya. Siberkreasi, Perempuan Maju Digital, Bank Indonesia, dan Bank DKI. Tema untuk hari ini yang sudah teman-teman Jakpreneur tunggu-tunggu, yaitu tentang UMKM Go Online dan digitalisasi bisnis semasa pandemi. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, ada 4 orang yang hadir di kesempatan kali ini. Saya mau membacakan dulu nih, bahwa hasil survei awal September 2020 yang dilakukan Prospera terhadap lebih dari 4.000 jakpreneur, ini hasilnya ada 20% jakpreneur mengalami penurunan aset, bahkan 45% tutup selama pembatasan sosial. 14% tidak pernah kembali lagi untuk berusaha atau menjalankan usahanya. Nah, penggunaan online marketing ternyata juga hanya naik 3%, dan jakpreneur perempuan terutama merasa ada ketertinggalan dalam akses terhadap beberapa prasarana online marketing. Karena itulah 80% dari responden survei ini merasa sangat perlu adanya pelatihan tentang marketing secara digital. Cocok banget. Hari ini kita akan bahas hal tersebut tidak hanya dengan satu narasumber, tapi ada banyak banget. Ada 4 narasumber yang akan bicara tentang Go Online dan digital business, juga tentang online marketing. Chris, nih tulisannya QRIS, tapi biar gampangnya kita sebut Chris. Dan saya akan menyapa 4 narasumber kita. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Rizky Adi Nugroho dari Siberkreasi. Halo Mas. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Mas ya. Alhamdulillah. Mbak Anantia dari Perempuan Maju Digital. Halo Mbak Anantia. Halo, selamat siang. Selamat siang juga teman-teman semua. Jakpreneur perempuan. Mbak Anantia, aku panggilnya Mbak Tia, Mbak Tia? Mbak Anan boleh. Oh, Mbak Anan, oke. Terima kasih Mbak. Ya. Kemudian Pak Oni Wijarnako dari Wijarnarko, maaf Pak, dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Pak Oni. Pak Oninya belum di-mute, Pak, mikrofonnya. Nah, selamat siang, Mbak Tita. Salam sehat untuk semuanya ya. Salam sehat, Pak. Kemudian ada Mas Risman Firmansyah dari Bank DKI. Selamat siang, Mas Risman. Selamat siang, Mbak Nita. Salam sehat buat semuanya juga. Salam sehat. Karena kita ada 4 narasumber, masing-masing narasumber nanti akan memberikan penjelasan untuk masing-masing tema selama 15 menit. Kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Kawan-kawan yang sudah punya pertanyaan seputar marketing, digital marketing, online banking, kemudian juga Chris, silahkan untuk memberikan pertanyaan melalui Zoom dan Wufa. Tapi kita akan mulai penjelasan diskusi kita dengan polling. Di Wufa sudah ada pollingnya, semoga di Zoom juga sudah bisa digunakan. Saya mau bertanya, Bapak dan Ibu, Ibu-Ibu Jakpreneur perempuan, silahkan mengisi polling. Apakah ibu-ibu sudah menjalankan usaha secara digital? Yang kedua, apakah ibu-ibu sudah punya akun sosial media untuk jualan? Yang ketiga, apakah ibu sudah menggunakan online banking dalam transaksi jualannya? Terus yang keempat, apakah ibu sudah menggunakan Kris untuk transaksi jualan? Gitu ya. Silakan nanti dilihat dilihat di Wufa-nya dan juga di Zoom untuk polling ini. Nanti kita akan bacakan. Ibu Lisa, kita belum buka pertanyaan, mohon diturunkan dulu tangannya. Terima kasih. Nanti pertanyaan yang bagus yang berkaitan sama tema kita itu yang akan saya panggil untuk membuka mikrofon dan video ya. Untuk diawali untuk hari ini,
sesi kita, saya mau mengajak Mas Rizky Ardi Nugroho dari Siberkreasi untuk memberikan dulu nih penjelasan tentang siberkreasi itu apa sih, Mas, maksudnya, dan juga bagaimana UMKM bisa kemudian harus go digital, tapi gimana caranya gitu. Silakan Mas Rizky. Oke. Baik, perkenalkan sekali lagi nama saya Rizky Ardi Nugroho. Kebetulan saya diminta dari tim Siberkreasi. Jadi saya bukan bagian dari Siberkreasi, namun saya diminta untuk mewakili. Karena memang saat ini saya pun juga bermitra, tapi dalam kegiatan yang lain, yaitu kegiatan dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khususnya untuk kelas podcast gitu ya. Namun secara sehari-hari saya juga adalah seorang wirausaha yang saat ini juga aktif melakukan pelatihan juga, workshop untuk teman-teman UMKM bersama dengan UKM Indonesia. Saat ini juga saya seorang trainer juga khususnya untuk WhatsApp Business ya. Jadi saya mungkin nanti akan mengajak rekan-rekan semua untuk bisa aktif, terutama teman-teman perempuan Jakpreneur ya, agar bisa aktif memanfaatkan waktu kita yang cukup banyak di rumah untuk sama-sama belajar. Saya yakin juga di sini teman-teman Jakpreneur pasti sudah punya usaha minimal gitu kan. Tapi apakah sudah nanti masuk ke dalam dunia digital semua atau belum? Nanti kita coba bedah di sana ya. Mudah-mudahan nanti dari data pollingnya tadi Mbak Nita bisa menyajikan dulu, karena memang tadi sebenarnya pertanyaan pertama saya sebelum saya memulai kelas, ingin bertanya kepada rekan-rekan yang hadir hari ini cukup banyak, 159 orang. Apakah di sini sudah go digital semua atau minimal sudah punya usaha gitu ya. Jadi nanti kalau ada materi yang saya sampaikan bisa lebih relevan. Begitu Mbak Nita, apakah saya langsung sampaikan paparannya atau? Saya bantu dulu deh. Kalau gitu yang ada di Zoom, silakan ke chatnya. Apakah sudah go digital? Silakan dijawab. Sambil menunggu jawaban, silakan Mas Rizky dulu menyampaikan materi. Oke, baik. Saya langsung mulai ya. Silahkan diputar presentasinya. Nah, ini adalah judul yang memang sering saya bawakan, karena tema hari ini juga saya yakin teman-teman semua UMKM ini pengen belajar masuk ke dunia digital, dan dalam serangkaian acara di nanti sampai ke depan, saya pikir ada yang lebih mendalam lagi, akan ada belajar bahkan untuk kuliner khususnya GoFood, GrabFood dan sebagainya, ada yang paparan tentang di e-commerce juga. Nah, di sini saya ingin mengajak dulu bagaimana teman-teman nanti bisa masuk ke dunia digital di awal ya. Nanti ada beberapa tools yang bisa dipakai. Selanjutnya silakan next. Mungkin sedikit perkenalan. Kalau nggak kenal mungkin nanti dirasa kurang relevan gitu ya. Saya sendiri adalah seorang wirausaha sejak lulus kuliah. Saya dulu kuliah di UGM Teknologi Pertanian. Nah, tepat setelah lulus saya mendirikan sebuah usaha namanya Green Health Agriculture, di mana sampai saat ini saya adalah seorang petani organik sebenarnya, memproduksi beras organik dari beras putih, beras merah, beras coklat dan sebagainya. Lalu pada tahun 2013 saya juga memulai usaha kuliner namanya Honey to the Bee. Ini adalah sebuah toko online kue 24 jam di Jakarta, dan juga saya juga merintis usaha kopi namanya Nuskaf atau Nusantara Coffee. Lalu agak sedikit menyeberang di tahun 2018 saya mulai masuk ke dunia konten juga. Dan tahun 2020 kebetulan kami, saya dan rekan-rekan membentuk Pabrik Suara Rakyat, di mana kami banyak, seperti yang saya ceritakan tadi, saya banyak melakukan pendidikan khususnya untuk produksi podcast ya. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa podcast yang saya produksi. Memang tidak semuanya berkaitan dengan hal ini, namun saya punya satu podcast judulnya Cerita Usaha. Nanti teman-teman bisa dengarkan podcast ini di kanal Spotify. Nah, Cerita Usaha ini adalah salah satu saya dengan rekan-rekan dari UKM Indonesia untuk membantu. Dulu saya merasa punya usaha sendiri itu cukup berat gitu ya. Jadi kita membuat bagaimana membantu teman-teman, mungkin adik-adik yang SMP, SMA, SMK, lulus kuliah, itu memulai usahanya. Atau teman-teman mungkin nanti yang di Jakpreneur bisa ikut mendengarkan
perihal cerita usaha ini ya. Ada banyak materi yang saya sampaikan dan rekan-rekan di sana. Ya, kemudian next. Nah, masuk ke materi ya. Kalau kita berbicara data, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Nita juga di awal bahwa memang baru sedikit teman-teman yang go digital. Tapi kalau kita menilik lagi dari profil dan struktur UMKM di Indonesia, ini masih secara umum masih didominasi ya, hampir semuanya bahkan 98,7% masih di usaha mikro. Ini dari sisi omset maupun sisi aset yang dipunyai masih di level yang kecil gitu ya, dan masih banyak usaha-usaha yang termasuk dikerjakan sendiri. Banyak kita sering bilang CEO gitu ya, Chief Everything Officer, semuanya dikerjakan seorang diri, dari produksi, jualan, nganter, dan sebagainya. Itu masih didominasi struktur di UMKM di Indonesia. Lalu next aja, kita buka data satu lagi. Nah, kalau kita lihat dari struktur memang benar sekali gitu ya. Dari jumlah yang sekian banyak pengguna internet di Indonesia, kalau kita lihat dari pengguna internet dulu ya, kalau kita tadi usahanya udah kita bahas, terus pertumbuhannya juga bisa terlihat di sana. Nah, tapi yang saya soroti di sini, jumlah pengguna internet di Indonesia itu besar sekali gitu ya, lebih dari 200 juta. Bahkan mungkin sekarang hampir semua orang yang ada di Indonesia, orang ya, saya bilang ya, entah anak-anak, orang muda, orang tua itu punya gadget. Dan mereka ini sudah aktif ada internetnya di handphonenya dan aktif bersosial media, dan bahkan 87,1% itu sudah mengenal belanja melalui kanal-kanal digital. Ini survei dari We Are Social ya, tahun 2021 bahkan. Ini besar sekali. Lalu kalau kita lihat dari datanya, ternyata jumlah UMKM yang aktif berjualan ini masih sangat rendah sekali. Baru sekitar 4-10%. Jadi nggak banyak. Dan ini saya cerita sedikit ya. Kan tadi kita menyoroti bahwa kita ini lagi di masa pandemi. Ketika saya sudah mulai online, bahkan tahun 2008, saya mulai online dengan semuanya yang bisa saya lakukan pada saat itu, bikin website, jualan di Facebook, Kaskus pada saat itu, macam-macam, ada kanal-kanal yang banyak. Sekarang sudah jauh lebih banyak rekan-rekan bisa menggunakan. Nah, ketika pandemi kemarin di awal tahun lalu ya, udah setahun lebih ya, ketika bulan Maret pandemi, April, nah itu adalah masa-masa di mana saya melihat shifting atau pergeseran pola membeli dari masyarakat itu bergeser sekali. Penjualan saya yang offline atau yang jualan resmi, yang ada tokonya gitu ya, yang jualan di toko, saya titip di toko, itu turun sekali. Tapi ternyata gara-gara saya online, sudah lama online, saya sudah siap gitu. Dan penjualan bisa naik sampai 5 kali lipat. Baik di usaha saya yang beras, usaha saya yang kue, itu terjadi lonjakan yang luar biasa besar sekali. Dan sekarang pun saya melihat kecenderungannya orang membeli online. Nah, ini yang harus teman-teman nanti dari teman-teman Jakpreneur bisa memanfaatkan ini. Kemudian lanjut di materinya, silakan admin. Nah, ini dia. Go digital menurut saya bukan pilihan lagi, tapi sudah menjadi kewajiban. Gitu ya. Jadi saya mengajak rekan-rekan di sini dengan waktu yang singkat ini, teman-teman harus mau nggak mau harus belajar. Ini waktu yang banyak di rumah, kita banyak di rumah sekarang. Saya pikir cuma perlu waktu beberapa hari aja. Teman-teman nanti kalau ada yang bimbing ataupun bisa nonton YouTube dan sebagainya, kita bisa. Lanjut, slide selanjutnya. Ini ada beberapa alasan kenapa harus go digital. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Ada empat alasan yang pengen saya breakdown satu-satu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya udah bilang pasar di Indonesia sangat besar dan yang sudah melek belanja online juga besar, udah mencapai angka 87%. Jadi nggak ada alasan untuk tidak masuk, karena ternyata pasarnya ini luar biasa besar sekali. Next.
Dan ini kita bisa manfaatkan ya untuk menjemput bola istilahnya. Kalau sekarang biasanya kita menunggu orang beli, sekarang kita menjemput bola dengan kita harus nongol di dunia online gitu ya. Kemudian kenapa sih harus go digital? Karena sekarang biaya operasionalnya relatif lebih rendah. Kita tidak perlu membuka toko, nggak perlu sewa. Gaji pegawai ini bisa kita handle dulu sementara online dengan sendiri misalnya. Dengan dibantu keluarga, dibantu suami, dibantu anak, dan sebagainya. Ini meminimalisir sekali. Dan ini saya melihat kecenderungan di lingkungan sekitar saya, mendadak semua orang jualan online ketika masuk ke era pandemi, karena mungkin ada keterbatasan, ada PHK, ada pengurangan jam kerja, pengurangan penghasilan, orang berbondong-bondong masuk ke dunia online. Kemudian selanjutnya, nah, kenapa juga kita harus masuk ke dunia online? Karena kita tidak perlu biaya pemasaran yang luar biasa mahal gitu ya, dibandingkan dengan misalnya kita bikin brosur, nyebarin, terus pasang iklan dan sebagainya di media-media yang konvensional gitu ya. Tapi di dunia online itu semudah kita posting itu nggak pakai biaya. Misalnya bikin story, bikin Instagram, bikin Facebook, kita bikin status itu tanpa biaya. Relatif lebih rendah, kenapa? Karena sebenarnya kita bisa nanti kalau berbayar, bisa juga berbayar. Memang saya akan menganjurkan untuk berbayar, tapi di awal gratis pun bisa. Dan kalau kita punya budget yang terbatas, kita bisa memakai dana yang terbatas itu. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Kita bisa memulai bisnis dengan sangat cepat. Kalau tadi dibilang di masa pandemi banyak yang omsetnya turun atau tiba-tiba berhenti jualan, ini harusnya kebalikan. Justru harusnya kita masuk ke dunia online karena memang tanpa risiko. Kita hanya perlu pivoting atau kita perlu menggeser yang tadinya kita jualan biasa jadi jualan online. Ini tanpa risiko, cepat. Bahkan setelah kelas ini, rekan-rekan semua pasti langsung bisa jualan online gitu ya. Next. Nah, apa saja sih yang bisa kita pakai? Lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa tools yang saya ingin sedikit ceritakan di waktu yang sangat singkat. Saya yakin sosial media sudah banyak rekan-rekan semua pakai, dari Instagram, Twitter, Facebook. Rekan-rekan Jakpreneur pasti sudah biasa memakai. Maka saya akan lebih fokus dulu ke yang lain dulu ya. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Google Business School. Lanjut. Nah, ini Google Business School adalah sebuah aplikasi di handphone yang teman-teman nanti silakan download. Aplikasi di handphone namanya Google Business School atau Google My Business. Ini bisa dipakai kayak kita bikin sosial media. Nanti begitu selesai daftar, kita konfirmasi di sana, datanya kita isi. Nah, kita bisa langsung masuk ke dunia online. Dunia online maksudnya gimana? Bisnis kita terdaftar di Google. Ada di Google Maps, ada di Google Search. Nah, nanti di sana kita bisa masukkan macam-macam. Next, saya tampilkan sedikit di bisnis saya. Nah, ini contoh. Saya punya bisnis beras organik. Ketika mungkin teman-teman di Jakarta, ketik aja beras organik. Nanti akan muncul di sebelah kiri tuh gambarnya. Ada beberapa kayak kartu nama online ya. Ada chart. Itu namanya Google Business School. Kalau nemu di Google Search, nanti kelihatan. Ada di sana apa yang kita cari. Misalnya nyari bakso gitu. Nanti pasti ada yang muncul dari bintangnya gitu ya, yang didahului dengan bintangnya ataupun lokasi yang terdekat. Nah, ini adalah fitur gratis dari Google yang sebenarnya bisa diakses gratis, tapi nggak banyak orang pakai gitu ya. Padahal hanya dengan kita mengklaim bisnis kita melalui Google Business School, bisnis kita tuh langsung terdaftar di online pada saat itu juga. Dan nanti ada di dalamnya kayak katalog ya. Kita bisa masukin produk kita, nomor telepon kita, alamat kita, bisa chat di sana, bahkan bisa membuat website gratis di sana gitu ya. Kalau kita punya website sendiri, bisa dimasukkan link website-nya di sana. Tapi kalau nggak ada, kita bisa masukkan semuanya di sana. Alamat, nomor telepon, foto usaha kita, foto produk kita, harganya. Nah, jadi ketika orang mencari yang terdekat dengan kita, minimal bisnis kita sudah ada di Google gitu ya, baik di Google maupun di peta. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi bilang social media, saya pikir sudah banyak yang pakai. Kalau di sini teman-teman perempuan, saya yakin semuanya pasti sudah pakai Instagram untuk
kepoin orang, untuk ngeliatin artis-artis mungkin, ngeliatin teman-teman. Nah, saya lihat kecenderungan di masa pandemi sekarang banyak sekali orang-orang yang jualan, posting makanan, posting baju, apapun diposting di sana untuk mendapatkan pelanggan dengan cara yang tepat. Karena itu melalui sosial media, itu teman-teman terdekat kita. Kita harus bilang sama teman-teman terdekat kita, keluarga, orang-orang yang follow kita, bilang, saya adalah pedagang ini. Kalau saya bilang, teman saya kalau lihat saya pasti bilang, oh Rizky si yang jual beras, oh Rizky yang jual kue. Nah, ini harus selalu kita gaungkan di teman-teman kita gitu. Ini paling mudah. Jadi cukup dengan misalnya posting berkala gitu ya. Bikin foto yang bagus, nanti ada pelatihannya, ada tutorialnya di YouTube misalnya. Terus kemudian bikin status atau bikin caption atau narasinya yang deskriptif sesuai produk kita, beli di mana dan sebagainya, produknya apa. Ini mudah sekali dibuat karena hanya sekali bikin nanti bisa diposting di sosial media yang banyak, di Google Business ataupun nanti yang saya kenalkan namanya WhatsApp Business. Kemudian selanjutnya, nah kalau kita lihat memang dari data penggunaan platform yang banyak digunakan itu masih YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, 5 itu dulu aja yang nanti teman-teman bisa pakai dulu. Karena kalau saya yakin WhatsApp, Instagram, dan Facebook pasti rekan-rekan semua sudah pakai. Itu bisa kita manfaatkan dulu di awal kita membuat toko kita ya, toko online ya, meskipun masih kita sendiri, bukan toko kita, masih pakai nama kita, tapi di awal ini silakan memakai akun pribadi untuk jualan, sebelum nanti mungkin bisa dipisahkan akun pribadi dengan akun jualan kita. Kemudian selanjutnya, di next lagi aja, next lagi aja ke belakang. Nah, satu lagi, next lagi. Nah, ini saya ingin memperkenalkan karena kalau website saya pikir rekan-rekan di sini nanti akan sangat ngejelimet gitu ya. Tapi ini adalah menurut saya aplikasi chatting, aplikasi pesan ini bisa kita manfaatkan luar biasa untuk jualan kita di awal. Jadi sebenarnya hanya dengan menggunakan WhatsApp, kita pilih aja misalnya di mana teman-teman rekan-rekan semua ini berada. Kalau kita lihat dari data tadi ya, memang pengguna WhatsApp di Indonesia sangat besar sekali. Maka kalau orang-orang teman saya banyak pakai WhatsApp, oke pilih WhatsApp misalnya. Atau lebih banyak temannya di Line, ya silakan aja. Atau kita pakai semua, itu jauh lebih baik karena kita bisa menggait semuanya nantinya. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan cara apa? Next. Nah, ini ada satu tampilan namanya Google Business. Nah, WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini berbeda dengan WhatsApp biasa. Jadi nanti silahkan teman-teman download aplikasi namanya WhatsApp Business. Terus kemudian jangan lupa WhatsApp yang lama dicadangkan dulu atau di backup di email supaya kontaknya dan percakapannya tidak hilang. Kalau sudah di backup, baru kita pindah atau migrasi ke WhatsApp Business. Ini bisa dipakai dengan sangat mudah. Nah, kenapa sih harus WhatsApp Business? Karena WhatsApp Business ini nanti kalau teman-teman semua lihat, itu kita bisa pasang seperti Google Business-ku. Ini materi yang sama dipakai di Google Business-ku tadi, di sosial media, dan sekarang dipakai di WhatsApp. Jadi persiapannya hanya sekali, hanya aplikasinya kita pakai macam-macam gitu ya. Nah, kenapa harus pakai WhatsApp Business? Karena nanti rekan-rekan juga bisa memasukkan nama usahanya, jam bukanya, katalognya, tanpa nanti orang harus tanya. Jadi kalau ngeklik profil WhatsApp kita gitu ya, misalnya namanya beras organik gitu ya, saya ngasih nama kontak saya adalah beras organik gitu ya. Ketika diklik nanti muncul tuh harganya, katalognya, buka jam berapa, alamatnya di mana, ada link yang bisa kita kasih, misalnya lempar ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Itu bisa kita pakai. Dan di WhatsApp Business ini ada fitur chat balas otomatis atau namanya auto reply. Jadi kalau misalnya mau nanya nih, sis mau beli gitu, tahu-tahu mesin penjawab kita udah ngomong, selamat datang di toko ini adalah produk kami, listnya ini, price listnya ini, bisa beli di jam segini sampai di sini, di toko ini, misalnya di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, kita kasih linknya semua. Nah, itu
bisa kita atur untuk membalas otomatis supaya kebanyakan saya yakin teman-teman yang perempuan sering berbelanja, kalau dibalas kita nanya nggak dibalas dalam berapa detik aja udah pergi gitu kan. Tapi kalau di awal kita pakai ini, orang pasti udah wah udah terjawab kok. Kalau klik profile kita langsung muncul, wah ini ada katalognya kok bisa lihat. Terus nanti kalau diklik bahkan ada harganya dan sebagainya, ada keterangannya dan sebagainya. Ini bisa kita pakai. Nah, ini adalah beberapa tools yang luar biasa membantu karena ini gratis sama sekali. Tadi ada Google Business, ada WhatsApp Business, sosial media dan sebagainya ya. Kemudian next. Nah, kemudian ini nanti juga akan dibahas mungkin oleh rekan-rekan yang lain ya. Jadi untuk keperluan transaksi kita juga bisa banyak pakai namanya marketplace. Marketplace ini banyak di Indonesia, terutama yang besar adalah Tokopedia dan Shopee misalnya dan Bukalapak. Ini bisa kita pakai. Persiapannya gimana? Persiapannya sama persis seperti tadi kita menyiapkan WhatsApp Business, Google Business, sosial media kita. Hanya kita perlu daftar di sana, memasukkan data-data yang penting, lalu mulai jualan dengan memposting produk kita. Kemudian kalau ngomongin delivery order, itu nanti akan dijelasin di sesi selanjutnya. Saya pikir ini untuk usaha-usaha kuliner, silahkan daftar GoFood, GrabFood, Shopee Food, apa food yang lain lah. Semuanya didaftarkan karena itu mudah sekali. Kita hanya perlu berbagi keuntungan ya dengan platform, misalnya 15-25%, lalu mereka aktif menjualkan. Nah, ini yang harus kita tahu striknya, misalnya fotonya harus bagus, harganya harus menarik, ada promo yang kita sediakan. Saya sendiri sekarang mungkin jualan yang langsung malah sedikit gitu. Ternyata GoFood dan GrabFood saya kencang sekali gitu, 24 jam bahkan. Nah, ternyata saya juga telat masuk ke delivery order ini, baru sekitar 2 tahun belakangan, kok ya saya baru kenal, padahal sebelumnya udah ada. Gitu. Makanya kalau saya yakin teman-teman di sini, perempuan jakpreneur, bisa kalau punya usaha yang kuliner, itu wajib daftar di food yang banyak itu. Gitu ya. Dan ini caranya juga gampang, daftarnya nanti kalau bingung, googling aja cara daftar, atau nanti masuk di aplikasinya, itu pasti sudah tinggal daftar, nanti dikunjungi, disurvei, dan bisa aktif berjualan langsung. Kalau kita ngomongin transaksi, saya pikir juga sudah terbiasa sekali, terutama kita di Jakarta ya, mobile banking, kemudian dompet digital seperti pakai OVO, GoPay, dan lain-lain. Ini adalah dompet-dompet digital yang biasanya terpakai oleh kita. Kenapa? Karena sekarang ini pembeli ini sukanya nanya gitu. Punya rekening ini nggak? Oh punya rekening ini nggak? Punya OVO nggak? Punya GoPay nggak? Mereka mau bayar dengan cara yang mereka biasa pakai. Sedangkan fasilitas yang banyak ini banyak dipakai orang juga. Kalau misalnya kita cuma bisa transfer, kadang-kadang orang males bayar biaya transfer. Nah, tapi maunya misalnya pakai OVO atau GoPay misalnya ya. Jadi kita harus tahu, kita harus punya semuanya. Punya semuanya itu maksudnya ini kan cuma pakai satu handphone ya. Nggak perlu, kalau dompet digital tidak perlu bikin rekening, bikin lain-lain. Gitu ya. Rekening hanya satu misalnya, tapi kita bisa akses melalui dompet digital ini. Lanjut. Nah, kemudian saya bilang tadi, untuk jualan langsung di Tokopedia atau Shopee misalnya, atau Bukalapak, ini sebenarnya mudah. Seperti teman-teman, rekan-rekan semua membuat akun sosial media. Cari nama, sekarang yang harus disiapkan apa? Nama tokonya, foto tokonya misalnya, logonya ya. Terus kemudian nanti sudah punya foto-foto dari produknya, tinggal posting di sana, kasih deskripsi yang cukup jelas, rinci gitu ya. Udah, nanti tunggu. Kalau memang yang kata kuncinya juga menjadi penting adalah nama produk kita. Misalnya nama produknya cilok gitu ya, jangan cilok deh, misalnya cilok namanya yang susah gitu. Coba cari padanannya selain cilok apa, aci apa gitu ya, segala macam. Jadi kita bikin kata kunci itu banyak untuk produk kita gitu ya. Jadi nanti bisa masuk. Misalnya contoh nih, saya punya produk beras organik Orice. Saya nggak nulis nama produknya Orice, tapi saya nulis beras organik Pandanwangi Cianjur Orice gitu. Itu kan kata kunci semua itu. Jadi kalau orang nyari beras, kemungkinan muncul saya. Nyari beras organik bisa muncul saya. Nyari Pandanwangi bisa muncul saya. Nyari beras
Cianjur bisa muncul saya. Nah, itulah maksudnya. Jadi kita siapkan kata kunci yang bisa dicari orang itu di dalam produk kita. Jangan nama produknya misalnya beras Rizky gitu. Iya, siapa yang nyari beras Rizky gitu kan? Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita menyusun strategi jualan online dengan kata kunci. Lalu kita siapkan tadi foto, video, kalau bisa ya cukup dengan menggunakan handphone. Saya pikir bisa nanti teman-teman menggunakan filter di Instagram. Kalau nggak bisa ngedit, pakailah filter yang ada di handphone atau di aplikasi. Kalau bisa lebih advance lagi, gunakan misalnya namanya Snapseed. Tutorial sudah banyak sekali di YouTube. Kewajiban kita adalah belajar, mencari tahu, jangan males gitu ya. Kemudian next, ini juga sama. Bagaimana kita bersaing juga di GrowFood dan GrabFood. Intinya adalah nanti foto, tentu saja kalau kuliner, makanan kita harus enak ya. Satu, makanan enak, kata kuncinya juga benar, harganya juga bagus. Udah, saya pikir itu aja. Semudah itu kita jualan nanti dari yang tadi bikin Tokopedia, Bukalapak, Shopee, GoFood, GrabFood, ini semua juga sudah kita hanya satu kali jalan, tapi kita punya banyak aplikasi yang kita kontrol hanya dari satu handphone. Kemudian next. Mas Rizky boleh dipercepat ya? Ya, siap. Saya cepatkan. Oke, next lagi. Nah, ini dia. Setelah kita nanti tahu, kita udah nyobain semuanya. Yang perlu saya wanti-wanti satu, karena ini dunia online, kadang-kadang yang kita baru ini, begitu dapat order, itu kita udah girang banget gitu. Wah, laku nih gitu. Tapi kita harus berhati-hati karena penipuan juga banyak. Tapi ini jangan sampai takut ya. Saya pikir kita harus, kalau di cyberclass itu sering menggaungkan cek dulu gitu ya. Misalnya, saya udah transfer Mbak, gitu. Saya udah transfer nih Mas. Kita jangan percaya, oh iya, udah langsung kita kirim misalnya. Tapi kita cek dulu rekening, bener nggak masuk. Dia udah ngirimin bukti transfer, bener nggak bukti transfernya? Karena banyak sekali bukti transfer palsu. Kalau misalnya menggunakan e-commerce atau tadi GoFood, GrabFood, itu tenang saja karena pembayaran sudah dikelola oleh aplikasi, jadi relatif lebih aman. Tapi kita perlu perhatikan, misalnya nanti menggunakan WhatsApp Business atau transaksi langsung, itu akun kita jangan lupa kita amankan dulu dengan cara apa? Bikin ganti email berkala, bikin two-way verification atau verifikasi ganda, dihubungkan dengan nomor telepon. Dan kalau misalnya ada orang minta OTP gitu ya ke SMS kita, jangan dikasih. Nah, itu minimal kita tahu hati-hatinya di situ ya. Kita jangan memberikan OTP dan sebagainya. Kemudian kalau pakai e-commerce tadi saya bilang menggunakan fasilitas yang disediakan di dalam aplikasi, jangan transaksi di luar. Kalau misalnya harus COD juga pastikan ngirimnya nanti dilihat dulu transaksinya udah masuk atau belum. Kemudian kalau misalnya COD ya kita perhatikan, COD itu kita ketemuan transaksi, kita lihat barangnya benar atau enggak, atau uangnya palsu atau enggak, dan sebagainya. Jadi selain kita masuk ke dunia ini, kita juga harus berhati-hati. Jadi minimal itu sih saya bilang, saya sedikit rekap ya Mbak Dita ya, sedikit. Jadi saya memperkenalkan tadi ada namanya Google Business Q. Jadi jangan lupa di-download, dilihat dulu minimal. Kemudian ada WhatsApp Business, silahkan download, tapi dicadangkan dulu ya, di backup dulu WhatsApp yang lama, itu bisa dipakai. Lalu ada e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, GoFood, GrabFood kalau punya industri kuliner. Nah, itu aja saya pikir di awal teman-teman silahkan belajar satu-satu, jangan langsung bareng kalau pusing sekali gitu ya. Minimal kita jualan dulu di yang biasa kita pakai. Pakai WhatsApp dulu, pakai sosial media kita dulu, Instagram, Facebook, kalau misalnya masih pakai Facebook, itu silahkan dipakai dengan cara apa? Memposting apa yang kita buat di rumah, apa yang tadinya kita jualan di toko, kita mulai rajin posting, story, feed, dan lain-lain. Kita bikin status, atau satu lagi misalnya bikin status di WhatsApp, itu ternyata banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu terutama ngeliatin status di WhatsApp. Jadi itu juga bisa salah satu sarana kita jualan. Mungkin itu nanti kalau ada diskusi kita bahas lagi. Saya kembalikan ke Mbak Nita. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih. Saya langsung lanjut ya biar kita cepat dulu aja. Nanti saya akan bacakan pollingnya per jam 2 tadi. Kita sudah dapat beberapa informasi dari hasil polling di WUPA. Saya lanjut ke Mbak
Anantia, Mbak Anan, silahkan Mbak. Kalau dari hasil survei kami, banyak perempuan yang masih ragu untuk masuk ke dunia digital. Entah ragunya karena takut, entah ragunya karena ada gap pengetahuan atau ada jurang pengetahuan yang tidak sama gitu di perempuan. Saya langsung tertarik nih mau mendengarkan penjelasan dari Mbak Anan tentang perempuan maju digital ini apa dan apa yang ditawarkan di sana. Silakan Mbak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kebetulan saya perkenalkan dulu, saya Anantia. Kebetulan juga selain di Perempuan Maju Digital, saya tuh punya bisnis juga. Jadi bisnisnya kebetulan digital agency. Kita udah berdiri dari tahun 2007, udah cukup lama. Tapi di 2 tahun terakhir, kita mulai dari 2018 itu mulai untuk masuk ke pemberdayaan perempuan gitu. Sebelumnya di 2011 kita pemberdayaan perempuan tapi benar-benar teknologi sentrik itu untuk perempuan-perempuan yang mau bekerja di dunia teknologi. Nah, di 2018 kita lihat bahwa perempuan-perempuan ini selain juga bekerja, ternyata banyak juga yang menjadi pelaku UMKM gitu ya, pelaku mikrobisnis itu banyak sekali dan banyak juga yang memang butuh pengetahuannya. Jadi ThinkWeb di tahun 2018 kemudian membuat sebuah aktivitas namanya Perempuan Maju Digital. Jadi kita memang memberikan pelatihan buat teman-teman perempuan semua. Kita sejauh ini sampai dengan 2021 udah sekitar lebih dari 5.000 perempuan yang masuk ke dalam program kita. Nanti juga akan saya jelaskan di akhir. Cuman aku mau melanjutkan apa yang Mas Rizky cerita ya soal bagaimana teman-teman jakpreneur perempuan di sini bisa kemudian meningkatkan bisnis dengan masuk ke digital gitu. Kita akan coba lihat, mungkin slide-nya juga bisa dipersiapkan. Nah, kalau tadi bicara soal digitalisasi tapi banyak soal marketing gitu ya, ini saya mau mundur sedikit untuk kita lihat bicara soal digitalisasi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi kalau kita bisa bicara, Pak Jokowi itu kan pernah ya menggaungkan bahwa industri itu masuk era sekarang itu 4.0 gitu ya. Jadi penggunaan teknologi dan digitalisasi. Ini kalau boleh next, kita bilangnya ketika bilang soal teknologi dan digitalisasi, banyak orang yang bilang awalnya gitu ya, oh ini robotisasi gitu ya, pekerjaanku akan diambil alih oleh robot gitu. Tapi ternyata sebenarnya enggak gitu. Kita bicara soal digitalisasi itu yang pertama adalah soal perubahan. Jadi tadi kan kalau Mas Rizky ceritanya bagaimana kita bisa beradaptasi gitu ya, itu salah satu bentuk perubahan di mana kita bisa menyesuaikan dengan saat ini, zaman ini tuh seperti apa. Jadi kita harus mau tuh untuk berubah, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang berikutnya adalah soal kesempatan gitu. Nah, bicara soal digitalisasi, kita juga akan bicara soal yang pertama akses gitu. Kenapa sih digitalisasi di belakangan ini makin dikembangkan? Karena memang akses digital itu kita sudah bisa aksesnya gitu ya. Udah makin murah, smartphone-nya makin murah, biaya untuk kemudian kita melakukan koneksi, melakukan komunikasi, menikmati konten, berjualan dan segala macam itu semakin affordable gitu. Dan kalau tadi dibilang bahwa masyarakat Indonesia tuh 70% marketnya itu udah digital semua gitu. Jadi nggak ada cara lain untuk kemudian kita menggunakan digital sebaik mungkin gitu. Dan berikutnya yang juga nggak kalah penting itu kenapa kita ajak gitu ya untuk masuk ke dalam digital karena memang ekosistemnya sudah mendukung. Dalam artian gini, kalau sekarang ibu-ibu semua menggunakan digital itu sosial media dan lain-lain, sekarang yang di sini saya juga mau bawa adalah ternyata ada solusi-solusi lain yang bisa membantu kinerja kita gitu ya dalam melakukan bisnisnya. Jadi ketika kita bikin bisnis sekarang itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita memulai bisnis ini misalnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ketika kita mulai bisnis gitu. Jadi semakin lama akan semakin mudah dengan adanya digital ini. Nah, di slide berikutnya kita akan coba lihat ini ada contoh bagaimana tentang ini saya bilangnya cerita perubahan gitu ya. Ada 2 perempuan. Yang pertama namanya Michelle. Michelle ini masih SMA gitu ya. Jadi dia pernah magang di perusahaan aku di ThinkWeb. Masih SMA magang. Kemudian setelah selesai magang, dia kemudian bikin yang namanya Self Love Warrior. Jadi Self Love Warrior ini dia bikin seperti komunitas gitu. Saat ini udah sampai 40.000, hampir ke 50.000. Jadi bisa dilihat bahwa anak SMA bisa mempergunakan kesempatan yang ditawarkan oleh media digital, kebetulan dia menggunakan Instagram untuk kemudian bicara dengan teman-temannya.
sharing sesuatu, ngajak mereka untuk kemudian mencintai diri sendiri, against bullying dan lain-lain. Nah, satu cerita yang lain, ini cerita menarik. Jadi di sebelahnya Michelle ada Icus. Kebetulan Icus ini adalah pegawai di kantornya aku. Jadi dia itu sebenarnya seorang programmer. Dan karena pandemi sejak tahun lalu, starting April 2020, itu kita semua tim web kerjanya dari rumah. Jadi benar-benar remote gitu ya. Jadi kita juga secara bisnis langsung switch dari tadinya kita rutin ke kantor. Kan kalau orang kreatif perlu ketemu orang ya dan lain-lain. Kita benar-benar switch menyiapkan semuanya kerja online, mulai dari komunikasi, kita menggunakan Zoom meeting seperti ini, kita pakai namanya aplikasi Slack untuk ngobrol, kita pakai WhatsApp, kita pakai Basecamp untuk mengatur kerja dan lain-lain gitu ya. Nah, kebetulan Icus ini kerjanya kan dari rumah. Nah, ternyata ketika dia kerjanya dari rumah, dia punya waktu luang karena tadinya dia dari rumah ke kantor waktunya jauh dan lain-lain. Dia punya waktu untuk memulai bisnis sendiri. Jadi dia mulai bisnisnya bisnis jamu gitu ya. Nah, baru beberapa bulan yang lalu dia kemudian memutuskan untuk, Mbak, aku mau ngobrol gitu. Wah, kenapa nih mau ngobrol? Kirain mau konsultasi buat mengembangkan bisnis. Ternyata memang dia mau mengembangkan bisnis, tapi dia mau berhenti dari pekerjaannya karena dana yang dia dapatkan dari penjualan jamu melalui Instagram, dan dia kebetulan menggunakan ini ya Gojek, jadi dia jualannya di Gojek dan GrabFood, itu ternyata sama dan bahkan hampir lebih dari gaji yang dia terima dari kantor kami gitu. Jadi bisa dilihat bahwa dengan dia memanfaatkan waktu bekerja dari rumah plus berjualan jamu, dia bisa kemudian menjual jamu dengan harga atau dengan pemasukan yang setara dengan gaji yang dia terima dari perusahaan kami gitu. Nah, yang kemudian dia ceritakan adalah, saya dengan waktu yang seperberapa dari waktunya dia bisa menjual seperti ini, saya mau mengembangkan bisnis ini secara digital dan juga kemudian mau kuliah lagi S2 gitu dengan biaya budget yang dia dapatkan dari hasil jualannya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ini adalah cerita tentang bagaimana perempuan-perempuan bisa kemudian berubah gitu ya, mengambil kesempatannya dan kemudian merubah kehidupannya sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Nah, berikutnya setelah cerita inspirasi ini, aku mau balik sedikit tentang apa sih yang disebut dengan digitalisasi. Boleh next? Nah, ketika kita bicara soal digitalisasi, ini tuh kita bicara mulai dari keseluruhan bisnisnya. Jadi kalau kita bicara bisnis kan ada ketika kita buatnya, kemudian ketika kita harus menjualnya, dan kemudian ketika kita harus melakukan, kalau misalnya ada penjualan, berarti kalau kita mau penjualannya rutin terjadi, itu kan harus ada kita jaga gitu ya konsumen kita. Jadi yang saya mau bilang di sini adalah, ketika bicara soal digitalisasi bisnis, itu adalah perubahan terhadap proses bisnis kita dan menggunakan digital untuk mempermudah semua proses tersebut. Jadi inti dari digitalisasi adalah perubahan untuk jadi lebih baik, lebih efisien gitu ya, kita mengerjakan segala sesuatunya lebih efisien, kemudian kita bisa mencapai target atau tujuan kita secara lebih cepat gitu. Nah, yang bisa dilihat di sini adalah ketika bicara soal digitalisasi bisnis itu kita bisa lihat mulai dari si produksi, atau di sini contohnya misalnya mulai dari pembayaran gitu, atau misalnya kalau kita punya toko dan kemudian kita mau ada POS-nya, itu juga sekarang digitalisasi point system-nya, point of sales-nya itu besar sekali gitu. Jadi bisa kita gunakan, atau misalnya kalau kita mau menggunakan si digitalisasinya itu untuk misalnya membantu kita untuk menyimpan data penjualan, itu bisa dilakukan juga, atau misalnya ketika untuk pengeluaran pemasukan gitu ya, itu juga sekarang aplikasi atau solusinya sudah lumayan banyak. Dan yang menarik dari ketika kita melakukan digitalisasi bisnis ini adalah kita bisa menemukan data gitu. Nah, data ini nanti bisa Ibu-ibu pergunakan untuk misalnya, saya mau tahu penjualan saya itu dari bulan ke bulan meningkat atau enggak, peningkatannya karena apa, atau misalnya kalau saya sudah punya pelanggan mana saja yang kemudian membeli secara lebih rutin dan lain-lain gitu. Jadi ini beberapa manfaat yang bisa
didapatkan ketika kita melakukan digitalisasi bisnis. Berikutnya, yang juga kita perlu lihat adalah ketika bicara soal digitalisasi bisnis, keseluruhan bisnis, itu solusinya sekarang sudah semakin banyak. Tadi kan saya juga sempat bilang soal keseluruhan ekosistem gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali startup-startup baru yang menawarkan bantuan jasa untuk memudahkan kita mencari solusi terhadap masalah kita atau bagaimana kita bisa mendigitalisasi bisnis kita. Nah, contohnya ada dua jenis gitu ya ketika kita mau melakukan digitalisasi. Yang pertama adalah sebuah solusi yang menawarkan semuanya gitu ya, hampir semuanya. Jadi di sini misalnya ada Jojonomics, dia itu menawarkan namanya operating system atau teknologi yang officeless teknologi, itu dia mencakup banyak hal gitu. Misalnya dia membantu soal HRD, misalnya soal gaji, soal absen, kemudian atau misalnya dia juga membantu untuk pencatatan keuangannya, atau kemudian untuk reimburse dan lain-lain. Jadi dia punya serangkaian sistem. Atau misalnya kita juga bisa menggunakan solusi-solusi yang pecahan. Pecahan itu dalam artian yang sendiri-sendiri, misalnya kayak jurnal ID, dia benar-benar untuk pencatatan keuangan aja, atau misalnya kasir itu untuk point of sales aja gitu misalnya, atau seperti sekarang gitu Zoom itu khusus untuk kita bisa berinteraksi seperti ini, atau misalnya kalau butuh untuk nyimpen data, kalau kerjanya di bidang kreatif misalnya banyak data yang perlu disimpan, foto dan lain-lain, bisa pakai misalnya Google Drive gitu. Jadi kita bisa pilih yang one stop solution yang punya banyak sekali service, atau kita bisa pilih pecahan satu-satu gitu. Nah, yang menariknya lagi, boleh next, ketika kita kemudian mau berpindah gitu ya, coba deh mau gimana sih mulainya sebenarnya ya, untuk kalau saya mau melakukan digitalisasi bisnis, itu mulainya dari mana? Nah, aku mau ngajak, boleh next, buat teman-teman semua, kalau kita mau mulai, itu kita mulainya dari identifikasi masalah yang ada. Gitu, kalau boleh next. Ketika identifikasi masalah, saya kebetulan sering banget ketemu sama teman-teman perempuan yang ketika punya bisnis, itu sendirian gitu ya. Jadi masih ngurusin anaknya, masih masak, kalau mau ngerjain sesuatu masih nunggu, oh anak saya masih bangun, lagi masih punya anak bayi dan lain-lain. Jadi kita mesti melihat ketika kita mau mulai bisnis, masalah apa aja sih yang kita hadapi. Nah, digitalisasi bisnis ini fungsinya adalah untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi kita bisa mulai misalnya dari masalah yang paling besar yang kita hadapi apa, atau misalnya kita cari yang paling memakan waktu tuh apa sih yang selagi kita melakukan bisnis, atau yang paling sulit untuk dilakukan. Nah, hal-hal ini yang kemudian nantinya bisa kita coba untuk cari solusinya di dalam digital gitu. Jadi misalnya kalau kebanyakan tuh suka bilang kalau misalnya terkait dengan marketing, oh saya udah tahu harus melakukan apa, tapi nggak punya waktunya, ini harus apa gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah misalnya mencari solusi untuk penjadwalan, atau misalnya melakukan ketika kita harus posting gitu ya di sosial media untuk promo, misalnya cari aplikasi, atau sekarang pun di Facebook atau Instagram kita bisa menjadwalkan gitu ya misalnya. Jadi mengulik aplikasi atau solusi-solusi untuk mempermudah dan mempercepat gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Jadi step-nya biasanya yang saya lakukan ketika mau melakukan digitalisasi bisnis adalah mencari masalah dulu yang kita hadapi apa, kemudian kita baru memilah sebenarnya apa sih masalah dasarnya, dan kemudian mencoba mencari solusi yang ada gitu. Nah, next-nya ini contohnya mungkin bisa seperti ini biasanya. Jadi kalau misalnya mau membuat digitalisasi bisnis, itu bisa dari A sampai Z, boleh next. Jadi mulai dari misalnya kalau saya biasanya nih, kalau teman-teman perempuan tuh paling sulit itu untuk mencatat keuangan gitu ya. Jadi kalau punya bisnis biasanya masih jadi satu, masih berantakan dan lain-lain. Nah, kalau bingung bisa aja cari aplikasi yang memang membantu untuk itu misalnya. Jadi untuk benar-benar melihat kondisi keuangan bisnisnya seperti apa, dan kondisi keuangan pribadinya seperti apa. Atau misalnya ada yang sudah mulai untuk punya anak buah gitu ya, mungkin kalau misalnya sudah banyak butuh bantuan, bisa untuk menggunakan
aplikasi atau digitalisasi yang berbentuk untuk HR, untuk absen, untuk ngukur reimburse dan lain-lain gitu. Nah, ini juga ada tentang marketing atau misalnya untuk koordinasi atau misalnya untuk tempat jualan atau penyimpanan data gitu. Jadi benar-benar solusinya dipilih berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan masalah yang dialami. Next, yang terakhir, ini aku cuma mau sharing. Oh, udah nggak ada ya yang ini. Jadi buat teman-teman sekalian, memang terlihat ya kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang tuh di awalnya terkesan ini terlalu banyak, ini sulit, ini susah gitu. Tapi kalau dari saya juga kadang yang perlu dilakukan itu coba gitu. Jadi perlu dicoba, jangan takut karena kalau di digital itu saya bisa bilang nggak ada kata salah gitu. Kalau nggak suka, kalau nggak berjalan dengan baik, saya selalu bisa bilang bahwa ya diganti aja, di-delete aja, coba lagi yang lain gitu. Jadi kuncinya cuman berani untuk coba gitu. Dan tadi juga Mas Rizky sempat bilang soal cari di Google, belajar gitu. Itu salah satu kuncinya juga. Nah, untuk teman-teman semua yang masih mau belajar, kebetulan Perempuan Maju Digital punya program secara online. Kita punya program namanya perempuanmajudigital.id/LMS. Ini ada kelas-kelas online. Kita buka sepanjang tahun. Kemudian kebetulan kita akan buka program kelas online intensif, itu biasanya dalam waktu 1 bulan. Nanti kita ada kelas-kelas tambahan yang intensif, ada webinar dan lain-lain. Itu akan dibuka di bulan September gitu ya, Agustus September. Dan nanti kita juga ada program pendampingan. Dan untuk untuk Jakpreneur, starting minggu depan tanggal 27, tim dari Perempuan Maju Digital juga membuka konsultasi setengah jam. Jadi starting tanggal 27 sampai tanggal 30, setiap jam 1 sampai 1.30. Kalau misalnya mau tanya-tanya soal digital marketing, soal digital branding dan lain-lain, bisa lihat linknya nanti ada di aplikasi Wolfa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Anan. Ini langsung ditutup dengan jawaban dari pertanyaan semua Jakpreneur. Dari tadi itu semuanya bertanya apakah ada pelatihan online, apakah ada pelatihan online katanya. Dan meskipun pegang, saya tadi sempat melihat tanggapan dari Ibu Ros, misalkan jangankan laptop, pegang HP aja masih gagap gitu. Iya. Nah, saya nanti tapi Ibu Ros adalah salah satu peserta Jakpreneur yang sejak awal dari tanggal 13 sampai hari ini adalah yang paling rajin untuk belajar. Jadi saya yakin Ibu Ros meskipun pakai HP, itu asal HP-nya kuat ya Bu, itu fotonya ilangin dulu fotonya, karena pasti berat itu aplikasinya kan. Harus memilih ya Mbak Anan ya. Kalau enggak pakai ini, kayak tadi ya Google Drive. Jadi kalau memang misalnya punya banyak foto, fotonya disimpan aja, ditaruh di Google Drive gitu. Jadi itu namanya penyimpanan di cloud gitu ya, biasanya mereka menggunakannya. Jadi ditaruh di sana. Jadi kalau butuh baru diambil gitu. Iya, itu foto itu untuk dagangan. Mas Rizky boleh gabung juga sama kita. Saya mau membacakan hasil polling kita yang tadi jam 2 siang ya. Apakah Ibu sudah menjalankan usaha secara digital? 52% dari peserta kita yang ada 69 respondennya yang sudah menjawab. Sudah 52%, yang belum ada 48%. Jadi lumayan banyak juga kalau harus menge-push Jakpreneur untuk go digital. Kita masih ada 48% dari Jakpreneur yang belum go digital. Apakah Ibu sudah punya akun sosial media untuk jualan? 71% sudah. Berarti kita punya PR di 29% lainnya. Apakah Ibu sudah menggunakan online banking? Oh, ini online banking dan Chris saya simpan dulu buat nanti di yang kedua. Kemudian ada pertanyaan, boleh dijawab sama Mas Rizky dan juga Mbak Anan. Ada 2 pertanyaan. Selama ini kan kebanyakan untuk e-marketing, go digital marketing itu adalah kuliner. Nah, ada 2 dari Ibu Gayatri Wulansari dan Marlis Tiana itu bertanya, kalau menggunakan digital punya sekolah digital, punya kursus tari dan juga kursus musik, ini gimana caranya supaya bisa mempromosikan itu juga lewat digital? Apa yang kira-kira menjadi kuncian supaya bisa juga ikutan berdagang di dunia digital gitu? Silakan. Mungkin Mas Rizky dulu. Mas Rizky, Trans Organik. Silakan Mas.
Iya, jadi memang sekarang juga trennya apa-apa digital ya, kayak misalnya Zumba digital, olahraga digital, semuanya serba digital. Cuman memang ini perlu apa namanya effort lebih dalam ya. Misalnya buka kelas gitu ya, kelas Zoom. Pendidikan sekarang juga, yang saya lakukan sekarang bersama Siberkreasi juga ada kelas, kami ada membuat kelas podcast ya. Satu kali kelas itu bisa menjaring sampai 5.000 peserta bahkan gitu ya. Jadi ini bisa banget untuk teman-teman yang punya pendidikan kayak misalnya tadi sekolah tari, sekolah musik gitu kan. Bagaimana sih kita bikin kelas-kelas yang mungkin private, kalau dalam jumlah besar kan mungkin juga sulit juga ya. Jadi kayak private tetap kita jalankan. Nah, ini kan prokes ya, jadi nggak boleh datang, nggak boleh hadir, tapi kelas-kelas ini tetap bisa terjadi. Minimal kayak pakai ini, hari ini kita pakai Zoom, bisa kan kita melatih musik pakai Zoom, bisa kan kita melatih tari dengan Zoom, dengan alat yang sederhana, misalnya handphone, ataupun ya minimal laptop lah misalnya. Itu bisa kita bisnisnya yang kita digitalkan. Kemudian untuk promosi tentu saja kan kita bisa promosi tadi yang saya bilang. Kalau misalnya Ibu tadi adalah guru tari atau guru musik, silakan bikin poster, bikin status digital, diposting di Instagramnya, di Facebooknya, di WhatsAppnya, menjelaskan dulu bahwa saya seorang ini, saya punya usaha ini, ikut kursus saya harganya segini. Nah, ini adalah bagian dari kita branding, memperkenalkan usaha kita ke rekan-rekan terdekat di dalam sosial media kita, di dalam tadi aplikasi chat kita. Nanti kalau mereka sudah daftar, lagi-lagi kita bisa ajak tadi yang saya bilang, ini adalah salah satu ide aja sih dari banyak ide yang lain, bahwa kursusnya bisa dilakukan dari rumah walaupun jarak jauh. Mungkin kompensasinya apa? Ya tetap misalnya yang tadinya misalnya kursus dengan hadir, itu perlu biaya mahal. Tapi kalau dengan online, karena kita tidak perlu bergerak gitu ya, mungkin bisa kasih promosi. Ya, ini harga pandemi, belajar tari harganya segini sebulan. Mungkin dengan itu kita bisa punya murid banyak gitu ya. Mungkin Mas dengan, iya. Iya. Saya boleh potong dulu Gitu ya sih. Mas karena waktu Silakan. silakan. Ya, Kalau silakan. untuk Mbak Anan ada 2 langsung pertanyaan dari Mbak Erika dan juga Mbak Leni. Mau ikutan kelasnya Mbak Anan lewat digital Perempuan Maju Digital itu harus bayar atau tidak? Kebetulan semuanya gratis, jadi silakan aja untuk daftar. Ada di dalam link atau masuk ke dalam Wova juga kita ada di dalam booth itu ada penjelasannya gitu. Jadi semuanya free. Oke. Iya, terima kasih. Untuk yang tadi bertanya kalau untuk latihan tentang marketplace, kita selain dari Perempuan Maju Digital pekan depan, ada tanggal 29 juga kita akan kedatangan pembicara dari GoFood, GrabFood, Shopee, dan Tokopedia. Kawan-kawan juga bisa jalan-jalan ke virtual booths-nya di Wupa. Jadi rajin-rajin ke Wupa, rajin-rajin menengok virtual booth-nya Tokopedia. Ada juga GoFood dan GrabFood untuk tanya lebih banyak tentang bagaimana bisa ikut dalam persaingan di digital marketing. Nah, kemudian satu poin yang tadi juga dibahas oleh Mas Rizky itu adalah soal yang promosi tadi ya, dan juga fokus. Barangkali kalau tidak bisa semuanya masuk kita ikutin gitu, malah jadi tidak fokus ya Mas Rizky ya, tapi paling nggak 2 atau 3 kita punya gitu kan, dan fokus untuk dagang di sana, itu jadi lebih baik gitu. Mas Rizky dan Mbak Anan, saya tahan dulu, kita mau beralih ke tema berikutnya soal mobile banking, dan Chris, saya mau mengundang Pak Oni dan juga Mas Risman, terima kasih sudah menunggu. Ini langsung saya mau colek Pak Oni karena ada pertanyaan nih Pak dari sebentar. Tadi itu dari Ibu Marlistiana. Saya memang harus merasa perlu untuk go digital, tapi masalahnya adalah saya benar-benar merasa takut ketipu, kan takut ketipu ketika masuk go digital. Nah, ini juga tadi saya sempat mengintip presentasinya Pak Oni juga membahas tentang hal ini. Saya mau kasih waktu ke Pak Oni untuk mempresentasikannya. Silakan Pak Oni. Terima kasih Mbak Nita. Terima kasih kepada Jakpreneur
kaum perempuan dan para pemirsa, para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin saya menggunakan masker karena ada 2 rapat, ada 2 komputer. Jadi kalau saya buka nanti kelihatannya saya tidak menghargai yang ikuti satunya. Tapi saya mau share di sini seperti yang kami sampaikan. Tapi suara saya terdengar nggak, Mbak Tita? Silahkan Pak, kedengaran bagus Pak. Oke. Kayak podcast lah. Iya, kayak podcast lah. Saya punya cerita, ini ada 6 episode ya ceritanya. Cerita dari ujungnya dulu ya, bahwa sejak Maret 2020 kita itu menghadapi drama. Semua orang tahulah dramanya itu apa. Tapi bukan drama Korea, drama tentang dilema milih mana kita, kesehatan atau ekonomi. Benar nggak? Makanya ada berbagai PSBB, ada lockdown, itu saking, wah luar biasa ini. Mana yang dipilih? Mau milih ekonomi kesehatannya jatuh, mau milih kesehatan ekonominya jatuh. Jadi ya akhirnya kita berada di tengah-tengah seperti sekarang ini. Nah sekarang pertanyaannya, episode kedua ya. Kalau dramanya saya nggak usah cerita, bahwa banyak sekali usaha jatuh, terutama usaha perhotelan, pariwisata jatuh semua, apalagi Bali ya. Jakarta sih jatuh juga, tapi Bali lebih jatuh lagi. Karena 60% usahanya sana tergantung hotel dan akmamin, akomodasi makan minum. Begitu hotelnya jatuh, kuliner jatuh, fashion jatuh, semua jatuh di sana. Sampai sekarang ini mungkin Bali yang paling dalam ya. Kalau Jakarta masih untung, meskipun hotelnya jatuh, makan minumnya nggak jatuh. Jadi nggak heran kalau GoFood ataupun Tokopedia itu naiknya omsetnya lebih dari 50%. Jadi saya tadi bilang drama, ada kesehatan ekonomi, ada dilema. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghadapi ini? Ya kan? Pertanyaannya, bagaimana memulihkan ekonomi? Sementara kita juga ingin sehat, ya kan? Nah, ekonomi itu ada kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh jakpreneur perempuan Jakarta. Dan usaha itu sama dengan transaksi. Kalau nggak ada transaksi, jangan bicara usaha lah, percuma, ya kan? Jadi usaha sama dengan transaksi. Sementara itu, orang mau bertransaksi, sekarang ini adaptasi. Ya kan? Yang biasanya secara fisikal, transaksinya secara fisik, tidak terbatas, jualannya juga secara fisik. Nah sekarang terbatasin semua. Karena memang takut COVID, yang kedua ada PPKM dan lockdown. Nah terus bagaimana nih? Itu episode kedua ya. Episode pertama kan ada masalah, ada drama. Episode kedua ada implikasi dan bagaimana supaya tetap survive, tetap bisa hidup. Nah, episode ketiga, bagaimana cara memulihkan usaha ini? Gitu. Tadi saya kira ini sejalan juga yang disampaikan Mas Rizky dan Mbak Anantia. Jadi pilihannya atau bukan pilihan, ya masuk digital. Di dalam waktu atau masa di mana orang tidak bisa berinteraksi secara fisik, itu kebutuhan akan informasi, akan interaksi, akan komunikasi, akan transaksi itu diambil alih oleh digital. Dipaksa, mau nggak mau itu. Jadi kayaknya nggak ada pilihan ya, harus mau nggak mau masuk di digital. Nah, mengapa harus di digital? Ini episode keempat. Nanti setelah itu Chris, ini kan pembukaannya gitu. Episode keempat. Kenapa kok kita harus masuk digital? Ya, sekarang seperti disampaikan Mbak Anantia tadi ya, fasilitas yang dapat memberdayakan kita untuk masuk digital udah ada semua. Tadi Mas Rizky juga sampaikan pengguna internet sudah banyak, broadband di mana-mana ada, WiFi di mana-mana ada, setiap orang hampir punya handphone itu 2 atau 3 buah handphone loh, masing-masing orang itu. Terus kemudian handphone sekarang juga smartphone bisa untuk aplikasi dan sebagainya. Jadi ini kesempatan untuk masuk digital tadi, episode yang ketiga tadi. Dan kalau kita bicara masuk digital, kalau kita bicara ekosistem usaha, saya bagi ada 5 ekosistem ya. Yang pertama adalah kalau mau usaha ya butuh modal kerja, butuh pembiayaan, tapi itu nanti panjang ceritanya ya. Yang kedua kalau sudah punya modal kerja pasti produksi kan, beli bahan, diproduksi,
kemudian barangnya jadi, terus punya gudang dan sebagainya. Nah, setelah barangnya jadi kan butuh pasar, ya kan? Nah, pasarnya kalau di physical ya kayak pasar Senen, pasar Jatinegara, ya pasar-pasar yang physical. Nah, kalau sudah di pasar ada yang beli, kan butuh bayar kan, pembayaran. Nah, pembayaran itu bisa cash, bisa non cash. Nah, nanti yang fokus saya akan bicara di situ. Dan yang ketiga, kan kalau belinya banyak, barangnya dikirim, butuh pengiriman. Apalagi kalau belinya orang dari negara lain, butuh pengiriman, logistik. Jadi saya kira kalau kita bicara bisnis, itu ada 4P ya. Yang satu pembiayaan atau modal kerja, yang kedua produksi, setelah produksi harus nemu pasar, nah setelah nemu pasar harus pembayaran, bayarnya pakai cash atau non cash, setelah itu baru pengiriman barangnya, ya kan? Nah, Bapak Ibu ini ada kaitannya dengan digital tadi. Nah, kalau kita bicara digital, berarti 5 itu kita punya akses atau kita punya kemudahan di 5 itu. Ya. Kalau kita bicara pembiayaan nanti dulu terakhir itu ya. Bapak Ibu udah produksi barang nih, Jakpreneur perempuan. Sudah produksi barang, kalau tidak menggunakan digital kan harus cari pasar. Saya jual di pasar mana? Di lapak mana? Dan menjual di pasar mana itu biayanya tinggi loh. Butuh transportasi, barangnya diangkut, sewa lapak seperti yang sampaikan Mas Rizky tadi loh. Ini melengkapin aja ya. Nah, setelah itu bayarnya pakai cash. Bayar pun itu ada cash handling. Kalau physical ya, uangnya dikumpulin, terus takut uangnya dicuri, dirampok, uang palsu, takut. Habis itu kalau uangnya ngumpul kita pergi ke bank, masih ada cost untuk transport, terus di store ke bank, ya kan? Nah, belum kalau pesennya banyak, barangnya dikirim. Wah, gimana ngirimnya? Dan sebagainya ya. Jadi kalau kita bicara digital, kita itu punya kemudahan di semuanya, di pembiayaan juga bisa, di produksi bisa, di pasarnya bisa, di pembayarannya bisa, dan di logistiknya bisa. Saya ambil contoh. Tadi sampaikan Mas Rizky, udah betul sekali. Kalau sudah punya barang, dengan digital, nggak usah bingung, pasarnya banyak. Bisa di Tokopedia, bisa di GoFood kalau makanan ya, bisa di Bukalapak, bisa di sosmed, kita bikin sendiri juga bisa di Facebook, bisa di Instagram. Nah, inilah pasar-pasar yang luar biasa kalau kita digital. Kita nggak perlu jualan physical. Kalau jualan physical itu yang beli yang lewat, yang beli yang nyamperin, ya kan? Kalau kita bicara digital, orang lihat, tertarik, langsung beli. Nah, meskipun demikian, tadi betul disampaikan, kalau jualan di digital itu mesti fotonya yang bagus, ceritanya yang menarik, supaya orang tertarik ya, dan akhirnya beli. Pembayarannya juga kalau digital nggak usah pakai cash, pakai non cash juga bisa. Tadi disampaikan Mas Rizky juga, bisa pakai COD, bisa pakai transfer. Nah, kalau di Bank Indonesia atau yang nanti kita bicarakan, itu bisa pakai kris, ya, bisa pakai kris. Nanti kami sampaikan kris itu apa. Pengirimannya juga digital, mudah sekali. Kalau kita taruh barangnya Tokopedia, kita nggak usah ngurus pengirimannya, nggak usah ngurus pembayarannya. Udah dibayar sendiri, dikirim sendiri, udah masuk ke rekening kita. Jadi meskipun demikian kan paling takut orang itu kena penipuan digital, ya kan? Banyak sekali yang terkena penipuan. Nah, tapi nanti saya jelaskan soal kris. Kenapa kris itu lebih kuat dan sulit untuk ditipu, nanti kami jelaskan. Jadi episode keempatnya, mengapa digital? Karena dengan digital, Bapak Ibu kalau berdagang, berusaha punya 5 akses. Akses yang paling cepat, akses pasar. Kalau barangnya ada, udah dimasukkan ke Instagram, ke sosmed, dan sebagainya bisa. Yang kedua, akses pembayaran, langsung masuk ke rekening ya, atau COD. Yang ketiga, tadi pengirimannya langsung. Kalau orang beli, kita masukkan ke pasar yang tepat, pasar digital lapak-lapak yang besar, itu kita nggak usah ngurusin pengirimannya, udah dikirim. Nah,
salah satunya yang pembayaran itu Bank Indonesia lagi mempromosikan yang namanya QR Indonesia Standar. Jadi kalau mau masuk atau ikut QR Indonesia Standar, tinggal datang aja di Bank Indonesia Jakarta, nanti ada yang ngurusin, dibantu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Nah, kenapa dengan KRIS, dengan QR? QR itu bisa dipakai offline, bisa dipakai online ya. Bisa dipakai offline, bisa dipakai online. Kalau dipakai offline, Ibu misalnya dan bapak-bapak yang berusaha itu punya lapak di rumah sendiri, kalau pakai KRIS itu Bapak Ibu harus buka rekening. Nah, kalau sudah buka rekening, nanti kita urusin sama penyelenggara KRIS yang punya usaha KRIS. Enggak. Habis itu dikasih QR kayak kertas itu isinya barcode. Jadi kalau orang beli physical tidak perlu bersentuhan tangan. Jadi tinggal di-scan aja, di-scan pakai handphone, transaksi jalan, dan KRIS itu bagusnya langsung ngasih tahu ke handphone Bapak atau Ibu sekalian, uangnya sudah masuk. Jadi ada notifikasi. Jadi udah merasa aman kan, begitu transaksi, deal, dikasih tahu di handphonenya, oh udah masuk rekening. Ya berarti udah nggak perlu takut penipuan lagi. Yang kedua, KRIS juga bisa tanpa tatap muka. Saya ambil contoh, kalau orang mau beli barang di tempat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tinggal setelah berkomunikasi melalui WA, tinggal dikirim KRIS-nya. Nanti di-scan sama pembeli. Nah, tapi hati-hati tadi ya, hati-hati jangan sampai sosmednya bisa dipergunakan oleh orang lain ya. Dan kalau menggunakan KRIS itu sama juga, dari jauh setelah dikirim, misalnya saya beli barang ya dari Jackpreneur melalui WA, setelah saya lihat sosmednya, Bapak Ibu kirimkan QR-nya ke kita, saya tinggal scan, langsung ada pemberitahuan masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian melalui handphone Bapak Ibu sekalian. Nah itulah KRIS, dan kebetulan KRIS itu sedang ada program di Jakarta maupun Indonesia, bahkan program seluruh Indonesia yang targetnya 12 juta. 12 juta KRIS. Jadi siapapun yang ingin menggunakan KRIS pasti dibantu oleh kita ya, pasti dibantu. Untuk Jakarta, KRIS-nya itu sampai sekarang mencapai 1,3, padahal targetnya 2,2. Jadi kita sekarang ini kurang lebih 1,3 sampai 1,4 juta. Kita masih cari para pedagang yang ingin menggunakan KRIS 800.000 ya, mudah-mudahan dapat. Karena kenapa? Karena akan diberikan kemudahan dan kita berikan training dan sebagainya lah. Saya kira dengan KRIS itu keunggulannya bagi pedagang, Bapak Ibu sekalian, satu, aman ya. Kan ada istilahnya, ada singkatannya ya. KRIS itu punya slogan Cemumuah, cepat, murah, mudah, aman, handal. Cepat, murah, mudah, aman, handal. Karena kalau pakai KRIS, Bapak Ibu sekalian nggak perlu menyediakan EDC, nggak perlu menyediakan POS, cukup kertas saja sama handphone yang sekarang dimiliki. Dan dengan KRIS, dananya langsung masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan aman? Karena begitu transaksi, langsung kasih tahu dananya udah masuk rekening atau belum. Kalau belum masuk, nah tinggal dicek, oh belum masuk nih dananya. Nah itu Bapak Ibu bisa mendeteksi atau mencegah penipuan-penipuan itu secara dini karena ada notifikasi ya. Kemudian dengan KRIS ini pengalaman dari yang pakai nih, ibu-ibu sekalian ya, yang bijakpreneur ya. Saya sempat lihat di pasar Slipi ya, yang udah pakai itu pinter. Jadi dengan KRIS itu transaksinya hari ini yang laku barangnya apa, berapa, mereka punya catatan. Dan catatan itu perlu loh. Catatan kita omsetnya berapa dalam satu hari, dalam satu bulan berapa. Terus malah ada yang beli kulakannya, beli barang persediaannya, stoknya itu dengan KRIS juga. Nah, kebetulan KRIS itu sekarang maksimum setiap transaksi 5 juta, memang cocok untuk mikro ya, mikro dan UMKM. Jadi kalau
jualnya non-cash, belinya non-cash. Wah, udah bagus sekali itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kris, kita dengan terbuka, nanti bisa, kami sudah kerjasama dengan Pemprov DKI, tentu kita akan fasilitasi, gampang, pokoknya nggak ngurus sendiri deh, nggak ngurus sendiri. Itu yang penyelenggara krisnya yang kita undang, nanti Bapak Ibu didaftarkan, nggak nyampe seminggu atau 2 minggu, udah dapat itu. Dan itu pasti kami dukung ya untuk menggunakan kris. Nah, manfaatnya selain tadi ya, dananya masuk langsung ke rekening. Bapak Ibu kalau pakai kris, uangnya nggak perlu takut ada uang palsu, nggak perlu takut menyediakan uang kembalian karena non-cash toh, dan uangnya langsung masuk rekening, dan ada manfaatnya. Manfaatnya ke depan, kalau nanti Bapak Ibu gunakan kris, terus data-data penjualannya ada di situ semua. Nah, untuk pinjam di bank itu menjadi lebih mudah, atau di non-bank ya. Bank atau non-bank lebih mudah, dan kalau pinjam di mereka dengan data yang ada itu sama dengan menggantikan mutasi rekening giro, ya kan? Karena bank punya rekeningnya, Bapak Ibu punya omsetnya jelas, yang laku barangnya apa saja di situ. Setiap akhir hari itu bisa diminta datanya ya. Itu manfaatnya, dan kami tentunya akan memfasilitasi sekiranya Jakpreneur Perempuan Jakarta ini memang berniat untuk menggunakan kris, nanti ada teman-teman yang akan fasilitasi, dan mudah-mudahan ke depannya dengan menggunakan kris itu sama dengan menyumbang pemulihan ekonomi. Karena nggak perlu ketemu fisik, jadi aman. Secara transaksinya mudah, aman, dan kalau ada transaksi itu artinya Bapak Ibu nyumbang pemulihan ekonomi ke negara ya, yang sekarang ekonominya lagi jatuh. Yang kedua, kalau menggunakan kris atau non-cash, kalau kris itu salah satunya ya, tetapi untuk kris itu kita fasilitasi. Ini kalau nanti pengen tahu cara daftarnya bagaimana, sudah nanti lihat di Instagramnya Bank Indonesia, nanya di situ, nanti teman-teman langsung akan respon itu, nanti dikumpulkan kalau betul-betul itu, atau siapa kelompok di Jakpreneur yang bisa mewakili, bisa hadir secara virtual bersama kami bicara, nanti kami fasilitasi. Yang terakhir, ini terjadi di Thailand loh, Bapak Ibu sekalian ya. Dengan menggunakan non-cash, ya, non-cash itu bisa macam-macam ya, tapi kalau kris khusus program pemerintah, program Bank Indonesia, jadi kita berkepentingan untuk mengegulkan, untuk membuat kris berhasil ya. Kalau di Thailand, penggunaan non-cash itu merubah cara bank dan fintech pinjaman untuk memberikan kredit kepada UMKM di sana ya. Yang tadinya kredit berdasarkan agunan, sekarang itu sudah mulai bergerak kredit berdasarkan transaksi, berdasarkan data. Jadi saya kira tadi yang sampaikan Mas Rizky dan Mbak Anantia harus disambut baik, apalagi di era seperti ini. Mulai sekarang kita gunakan non-cash supaya Jakpreneur Perempuan punya data, dan data itu ada manfaatnya. Kalau usahanya butuh dikembangkan, pasti kan butuh modal kerja. Dan saya yakin pada suatu saat nanti ada pinjaman berdasarkan transaksi, bukan berdasarkan agunan. Sekarang aja sudah ada ya, fintech-fintech ya. Cuman hati-hati dengan fintech yang nggak berizin, nagihnya itu bikin susah, dan bunganya tinggi. Jadi kalau datanya bagus, datang ke fintech atau bank yang seluruhnya berizin. Jadi Bapak Ibu sekalian, para Jakpreneur Perempuan, nanti kalau ingin tertarik, bikin aja kelompoknya, berapa orang, nanti bisa menghubungin kami di DKI Jakarta, mau menghubungin melalui Instagram. Instagramnya BI Jakarta ya, bukan BI Pusat ya. Oke. Ya, jadi tolong nanti bikin kelompok, kita fasilitasi deh, nanti ada yang ngurusin supaya Bapak Ibu sukses. Dan karena pengalaman di Bangladesh yang sukses itu justru perempuan.
Di Amerika juga perempuan kalau di bidang ekonomi UMKM ini juga sukses, sampai Melinda Gates itu, yayasannya Bill Gates sama istrinya, itu dukung untuk perempuan. Jadi banyak inklusi keuangan ini sukses karena perempuan. Jadi Bapak Ibu ini untuk motivasi, ayo kita mulai digital untuk supaya tetap jaga kesehatan, tapi ekonominya jalan. Insya Allah tadi ada Pak Rizky, ada Mbak Ana, nanti ada Pak Firman, pasti akan support ini Jakpreneur Perempuan. Kiranya demikian dari kami. Semoga sukses ya. Daftar kita tunggu. Nanti kita fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Risman dari Bank DKI Jakarta. Ini mungkin jawaban tadi, apakah bisa difasilitasi juga oleh Bank DKI. Silakan Mas Risman. Ini ada langsung pertanyaan katanya, kalau jadi Jakpreneur apakah jadi prioritas untuk mendapatkan kris-nya Mas Risman? Silakan. Oke, siap. Makasih Mbak Nita. Makasih Pak Oni atas presentasinya. Jadi mungkin ya tadi langsung aja kalau misalkan ngomongin masalah fasilitas, ya kan, kita juga Bank DKI sebagai salah satu PJSP yang bisa memberikan fasilitas QRIS juga siap nih Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk membantu usaha Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mendapatkan QRIS dan sekaligus menjadi istilahnya merchant dari Bank DKI. Karena otomatis begitu terdaftar sebagai merchant Bank DKI, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan QRIS dari kita. Jadi mungkin langsung ke slide yang ini ya, boleh saya jelaskan sedikit. Nah, mungkin sudah banyak yang udah tahu QRIS itu apa gitu kan. Cuman tadi kalau saya lihat dari daftar-daftar pertanyaan, mungkin masih ada beberapa juga yang mungkin masih belum terlalu familiar dengan QRIS ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini di logo tampilannya kan kita bisa lihat bahwa barcode-nya ini yang paling penting gitu ya. Jadi nanti kita Bank DKI akan mengeluarkan barcode ini setelah kita nanti istilahnya kita daftarkan ke Peten sebagai penyelenggara QRIS. Kemudian nanti setelah dapat otomatis ini akan kita fasilitasi dengan biasanya kita kasih nih semacam akriliknya gitu loh Bapak Ibu untuk ditempel atau ditaruh di depan toko, warung atau tempat jualannya ya. Jadi otomatis nanti pembeli tinggal langsung scan aja pakai handphonenya masing-masing kayak gitu. Nah, kalau ditanya kenapa harus QRIS Bank DKI, mungkin memang sudah banyak juga kan ya QRIS lagi yang lain gitu ya. Tapi kalau kita karena kita bank gitu kan ya, jadi kita memang punya bundling juga loh Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi tadi kalau Pak Oni sempat sebutin masalah financing gitu, pembiayaan. Nanti ke depannya dengan menjadi Jack One Merchant Bank DKI, otomatis kalau memang secara fasilitas dan secara transaksinya kita lihat bahwa ada potensi untuk menjadi debitur kita akan tawarkan juga pembiayaan. Jadi itu paket ya biasanya. Otomatis kita juga nanti akan bekerja sama dengan tim dari UMKM kita yang bisa memberikan kredit. Ya mungkin tapi nggak berlaku semua ya. Ini berarti nanti kita tetap harus ada analisa kredit masing-masing. Kita lihat yang memang berpotensi, kita bisa kasih bundling paket untuk mendapatkan kredit sekaligus jadi merchant kita Bank DKI. Tolong next. Ya, ini target akuisisi kita secara segmen. Memang kita lebih fokus ke merchant daily needs ya. Kebanyakan mungkin ada yang makanan, kantin, warung, toko, kebutuhan sehari-hari. Tapi nggak tertutup juga, kita juga ada yang koperasi, ada salon. Kemudian juga salah satunya adalah di lokasi binaan dan lokasi sementara dari Pemprov DKI. Tadi kalau nggak salah saya lihat di chat tadi ada juga yang sudah masuk menjadi merchant kita di Tamrin 10, ya kan? Nah, ya, itu mungkin nanti bisa jadi narasumber juga tuh buat cerita ke teman-teman yang lain tuh gimana pengalamannya pada saat mendaftar ke kita menjadi merchant di Tamrin 10. Jadi ini kalau boleh dilihat
kita ada di kantin, di pasar, ada juga yang gerobak-gerobak, warung makan, lokbin, loksem, toko kue, termasuk warung pulsa, cuci mobil pun ada gitu ya. Jadi segmen kita terbagi 3 sebenarnya, dari yang kecil. Kalau kecil ini kita kasihnya QR yang statis, yang tadi saya bilang, nanti ditempel atau ditaruh di semacam akrilik itu. Kemudian ada juga yang menengah. Menengah ini nanti kita bisanya kasih statis dan dinamis. Kalau dinamis ini kita nanti akan kasih di edisi kita. Jadi modelnya kita nanti pakai edisi, nanti edisinya itu bisa mengeluarkan barcode-nya. Kayak gitu. Kemudian kalau yang besar, ini kita bisa kasih namanya MPOS, Mobile Payment Online System. Nah, ini nanti yang kita akan kembangkan next-nya di sistem keagenan kita. Jadi mungkin buat info aja, bahwa kita juga akan membuat namanya Agen Bank DKI, gitu ya, yang sistemnya sebenarnya mungkin jadi semacam pengembangan dari Laku Pandai, ya kan, yang bisa nanti memfasilitasi untuk pembelian, pembayaran, dan lain-lain. Next. Nah, ini juga kita juga termasuk pasang QRIS di masjid-masjid ya, untuk infak dan sedekah, ya kan. Apalagi di zaman pandemi kayak gini, males kan pegang duit kertas atau duit koin gitu ya, takut virus. Jadinya mungkin dengan adanya QRIS ini sangat membantu juga supaya kita lebih sehat gitu, terhindar dari virus. Next. Nah, kita juga selama tahun 2020 dan 2021 ini kita juga melakukan program akuisisi di beberapa pasar dengan Pasar Jaya kerjasama. Jadi waktu itu kita sempat masuk ke 58 pasar piloting dengan total sekitar 1.900 merchant yang sudah kita akuisisi dari bulan Mei 2020 sampai akhir Juni 2021, sekitar 1 tahun lebih dikit ya. Kemudian ini semua kategori yang di dalam pasar, mulai dari yang jual buah, sayur, bumbu dapur, daging, sembako, itu udah kita akuisisi juga. Nah, kemudian tadi yang saya bilang, nanti setelah kita akuisisi, artinya si merchant ini, bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan marketing kolateral juga nih, yang tadi saya bilang, seperti ada yang dapat celemek, ada yang dapat masker, ya kan, ada yang dapat, yang pasti dapat apa namanya, yang saya bilang tadi, kertasnya itu sendiri dengan nanti kita kasih akrilik, dan juga kadang-kadang kita kasih tag lamyard. Jadi nanti kalau misalkan kadang-kadang kan banyak tuh, kalau yang tadi misalkan ada yang mungkin barangnya diantar ke rumah, bayarnya COD. Nah, tapi COD-nya tuh bukan cash, tapi pakai QRIS. Jadi tinggal dikalungin aja si QR-nya itu, nanti begitu sampai ke rumah, si pedagang tinggal kasih ke pembeli, pembelinya tinggal scan dengan handphonenya. Next. Nah, ini beberapa contoh marketing kolateral yang nanti akan kita berikan ya. Begitu kita akuisisi, yang tadi saya bilang, ini adalah akriliknya, kemudian nanti ada celemek, ada masker, ya kan. Kalau untuk yang di masjid nanti kita kasih juga kotaknya segala macam kayak begitu, atau ini ada tempat tisu. Oke, next. Nah, mungkin sedikit apa namanya cerita latar belakang QRIS zaman dulu dengan yang sekarang. Jadi kalau dulu belum ada internet, belum ada IS-nya, belum ada Indonesian Standardnya, jadi setiap PJSP itu bisa mengeluarkan QRIS masing-masing. Contoh misalkan GoPay ngeluarin, OVO ngeluarin gitu ya. Kemudian Shopee ngeluarin. Nah, banyak pilihan istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang siapapun karena sudah ada Indonesian Standard, jadi cukup dengan satu QRIS sebenarnya nanti otomatis itu akan mewakili semuanya. Dalam artian yang dipajang itu boleh cukup satu QRIS aja dan boleh dan bisa di-scan oleh PJSP lain. Jadi contoh misalkan nanti Ibu dipasangin Bank DKI, nggak berarti yang beli itu harus punya Jack One DKI, Jack One Mobile Bank DKI. Enggak. Mereka bayar pakai OVO bisa, bayar pakai GoPay bisa,
pakai bank lain pun bisa. Jadi walaupun nanti kita kasih QRIS-nya dari Bank DKI, nggak berarti pembeli yang punya scan to pay dari bank-bank lain itu nggak bisa belanja di tempat bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itulah kelebihan QRIS ya. Next. Nah, ini mungkin langkah-langkah transaksi via QRIS. Tadi juga ada yang sempat nanya kayaknya. Nanti kalau di setiap handphone Bapak Ibu ya kan, ini kan ada beberapa nih, ada misalkan contoh di sini ada GoPay, OVO. Nah, kalau di Bank DKI namanya Jack One Mobile ya. Nah, ini yang di slide nomor 2 ini adalah tampilan Jack One Mobile-nya. Kemudian nanti tinggal klik scan to pay, scan-nya aja kita klik, otomatis nanti kita arahkan ke QR-nya, ke QRIS-nya, itu langsung keluar nama penjual dan harganya, ya kan? Nah, nanti setelah itu tinggal diklik, masukin PIN biasanya, dan otomatis langsung terbayar. Dan tadi kelebihannya seperti yang Pak Oni sempat bilang, bahwa ini langsung kelihatan ya, nanti di handphone bapak-bapak, ibu-ibu yang telah didaftarkan di kita, langsung kelihatan bahwa memang transaksinya sudah masuk, kayak gitu. Jadi beda sama transfer yang tadi mungkin Mas Rizky juga bilang ada banyak penipuan dengan contoh-contoh transfer yang dimodifikasi gitu kan, pakai Photoshop segala macam. Tetapi kalau untuk QRIS ini otomatis begitu diklik QRIS-nya di sininya udah oke, itu langsung bisa kelihatan di ponsel bapak-bapak ibu-ibu bahwa memang duitnya sudah masuk. Next. Nah, tadi yang saya sempat jelaskan sedikit, kita punya dua, namanya static atau dynamic. Jadi kalau static yang tadi saya bilang, itu tinggal ditempel di dalam akriliknya ini, atau kalau yang dinamis itu nanti kita punya mesinnya nih. Ini yang tergambar di sini adalah mesin emboss ya, yang artinya yang tadi saya bilang bisa mengeluarkan QR code-nya, sekaligus juga mesin ini nanti bisa dibuat untuk fasilitas yang lain seperti pembelian, pulsa, pembayaran, tagihan, dan lain-lain. Ini nanti yang akan kita kasih ke setiap merchant-merchant kita yang akan kita fasilitasi sebagai agent Bank DKI. Next. Nah, kemudian ini tampilan aplikasi yang tadi saya bilang. Jadi sebenarnya kalau di Jack One Mobile kita, nanti kalau setiap istilahnya bapak-bapak ibu yang memang mendaftar ke kita akan berikan otomatis akan masuk sebagai Jack One Merchant kita. Nah, Jack One Merchant ini adalah salah satu aplikasi yang terpisah dari Jack One Mobile ya. Jadi artinya tadi kalau Jack One Mobile itu nanti untuk si pembelinya, kalau Jack One Merchant ini buat si penjualnya. Ya, jadi nanti otomatis Bapak Ibu yang tadi saya bilang bisa melihat apakah duitnya sudah masuk atau belum nih lewat aplikasi Jack One Merchant kita ini. Jadi nanti sama seperti aplikasi lain, kita masuk, kita login, kemudian nanti bisa dilihat dari aktivasi merchant, ya kan? Nah, ini biasanya kalau kita sekarang sudah bisa untuk yang Android juga di OS 44 ke atas, ya kan? Kemudian tidak ada OTP ya kalau di kita. Jadi sekarang ini yang penting cukup hanya punya paket data internet aja. Next. Nah ini nih persyaratannya tadi ya, ada yang tanya. Jadi kan kita sebenarnya buka dua untuk yang merchant perseorangan, artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang memang jualan secara individu ya, buka warung sendiri di rumah gitu kan ya. Nah, ini persyaratannya cukup gampang, cuman nanti mengisi dan mendatangi formulir pembukaan merchant. Pasti ada fotokopi ya, KTP atau SIM gitu kan. Kemudian kalau yang ini memiliki usaha dibuktikan dengan surat keterangan usaha ya kan, kalau ada gitu kan, atau mengisi form keterangan usaha. Nanti kita ada format sendiri dari Bank DKI. Sama foto deh, nanti difoto aja toko warungnya gitu ya, difoto. Nah nanti otomatis kita akan bukakan rekening di Bank DKI. Nah nanti jadi yang nomor 4 ini memiliki rekening Bank DKI, itu nanti kita yang bukain rekeningnya duluan pada saat proses.
Kemudian kalau untuk yang sudah berbentuk badan usaha seperti CV gitu atau nanti mungkin PT, nah ini udah pasti sama, ada formulir yang harus diisi dan tanda tangan, KTP juga. Nah cuman karena udah jadi badan usaha, nanti kita akan minta SIUP-nya juga sama NPWP gitu. Kemudian memiliki rekening juga pasti otomatis ya kan, nanti yang akan kita bukain. Next. Nah, tadi yang disebutin Pak Oni juga, keuntungan jadi QRIS itu apa sih? Nah, ini kita juga kasih nih keuntungan jadi merchant Bank DKI yang tadi saya bilang. Satu kan tadi cashless ya, Pak Oni bilang nggak perlu duit kembalian ya, apalagi duit sekarang, apalagi kalau di pasar, mungkin duitnya udah duit lusuh kayak gitu. Kemudian dapat langsung kelihatan di rekening saat itu juga. Kemudian bisa transaksi di mana aja, dan kapan aja, di mana aja itu yang saya bilang, jadi kan nggak berarti sebenarnya kalau QRIS-nya itu harus nempel di tokonya, kalau misalkan tadi dikalungin, Bapak antar barangnya, Ibu antar barangnya ke pembeli, transaksinya bisa di rumah si pembeli. Kemudian otomatis itu nanti akan tercatat di sistemnya kita, dan juga di sistemnya Bapak Ibu yang ada di handphone masing-masing. Nah, nanti yang ini yang tadi saya bilang, kita ada program promo, kadang-kadang nanti kita bikin promo tuh Pak, Bu, seperti cashback misalkan. Itu kan kalau yang cashback kepada si pembeli. Tapi kita juga ada cashback kepada si penjual. Atau kita kasih racing, biasanya kalau yang di pasar tuh sekarang kita kasih racing, transaksi terbanyak nanti kita kasih hadiah, ya kan? Kayak gitu. Kemudian nanti kita akan, kalau untuk yang Bantlin tadi, kita akan kasih brand image, seperti kita bikinin spanduk, kita bikinin banner segala macam. Nah, kemudian yang paling penting tuh sekarang tidak ada biaya admin ya untuk pembuatan QRIS ini ya. Jadi semuanya gratis. Nah, hanya MDR. Nah, MDR itu adalah merchant discount rate yang nanti memang dicas dari setiap transaksi yang akan dicas kepada pembeli. Nah, ini untungnya karena pandemi ini masih free ya Pak Oni, benar Pak Oni ya, sampai bulan Desember ya Pak, diperpanjang ya Pak. Untuk yang UMI ya, UMI itu yang unit mikro. Jadi kita ada mikro, ada kecil, ada makro. Kalau yang kecil itu 0,7, yang makro 0,15. Nah, tapi kalau yang UMI, yang saya assume nanti kebanyakan pasti masuknya yang UMI ini masih 0%, jadi sama sekali tidak ada biaya pada saat transaksi. Next. Nah, kalau ini mungkin lebih ke arsitektur tadi yang saya bilang, bahwa pada saat transaksi, pengguna akan melakukan scan, kemudian nanti kalau misalkan pakainya Jack One, mau pakai GoPay atau OVO, itu langsung masuk ke switchingnya masing-masing, ya kan? Nanti otomatis akan kelihatan di setiap handphone yang sudah difasilitasi oleh kita. Ya, next. Nah, ini alurnya ya, tahapannya. Jadi nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nanti mungkin kalau memang tadi Pak Oni udah bilang mungkin bisa difasilitasi, nanti kalau memang ada yang fasilitasi lewat BI, oke, kita akan support. Tapi kalau mau langsung datang ke Bank DKI juga silahkan, ya kan? Tinggal datang aja ke setiap cabang Bank DKI terdekat. Kemudian nanti tinggal ada formulir yang harus diisi, ya kan? Kemudian nanti kita dari cabang tuh biasanya nanti akan langsung ke kantor pusat, ke tim kita. Kemudian nanti kita yang akan urus semuanya sampai selesai dalam artian QRIS-nya siap dipasang. Nanti akan kita kasih langsung QRIS-nya. Ini biasanya prosesnya antara 3 sampai 5 hari kerja ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Next. Ya, jadi mungkin sebagai penutup, kita sebagai Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta juga memang kita punya visi untuk membangun uang elektronik nasional. Kita support program dari BI juga, ya kan, untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai community cashless, terutama di sektor UMKM juga. Mungkin sekian dari saya. Silakan nanti untuk kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Saya kembali ke Mbak Nita.
Terima kasih Mas Risman dan juga Pak Oni. Banyak pertanyaan yang sudah dijawab sebenarnya sama Pak Risman, terutama untuk yang persyaratan. Kemudian apakah ada biaya admin? Jadi tadi juga sudah dijawab. Sementara ini admin ini tidak ada ya Pak, tapi adanya MDR dan ini masih gratis sampai akhir tahun ya Pak Oni ya. Dan untuk Umi, kalau usaha mikro ini tadi transaksinya di levelnya di mana ya Pak? Saya mungkin bisa dikonfirmasi untuk yang transaksinya berapa ya Pak? Kalau yang tergolong mikro, rasanya sih teman-teman di sini mikro ya Pak. Oke. Jadi kalau transaksi mungkin sedikit ya. QR itu sekali transaksi boleh sampai dengan 5 juta. Nah, kenapa kok boleh 5 juta? Di bawah itu kecil-kecil boleh, kecil apapun boleh pakai kris. Kenapa kok dinaikkan 5 juta ini untuk menghubungkan atau mengkoneksikan ekosistem antara konsumen, pedagang dengan grosirnya. Karena kalau pedagang pulakan lagi, kan belinya nggak satu, mungkin belinya banyak kan. Kalau belinya banyak ya itu disediakan maksimum penggunaan kris itu 5 juta per transaksi per hari. Oke, terima kasih Pak Oni. Saya mau tanya ke Pak Risman dan juga Pak Oni. Tadi kan itu kalau kita mau mengurus QRIS-nya adalah lewat BI Jakarta dan juga Bank DKI Jakarta. Bisa online nggak sih Pak tanpa harus datang ke kantor? Kan katanya kita harus jaga jarak. Iya, boleh ya saya ini sedikit ya, nanti Pak Firman silahkan juga. Kalau kita itu memfasilitasi bisa dengan Bank DKI juga bareng-bareng. Caranya bagaimana? Karena kondisinya masih COVID-19, bisa pakai Zoom nanti per kelompok, pakai Zoom, nanti difasilitasi sama teman-teman. Kita ada klinik ya, namanya klinik kris. Ini kebetulan kalau ada Pak Firman ya udah, kalau Jakpreneur kan Jakarta ya, banknya Bank DKI Jakarta itu pas saya kira ya. Jadi bisa nanti kalau BI, biasanya BI itu memberikan berbagai training bahkan untuk ekspor ya. Kalau memang nanti berkembang ada training ekspor, kita fasilitasi juga. Jadi ikut kris pokoknya dapat banyak deh, dari Bank DKI dapat, dari BI juga dapat. Jadi silakan daftar. Langsung dapat dua. Saya ini ada Mbak Kartika, memang Mbak Kartika mau tanya, silakan Mbak. Bukan mau tanya sih, sebenarnya mau mengusulkan aja juga Pak Oni dan Pak Risman. Kita kebetulan di Hufa sebenarnya punya booth, jadi mungkin bisa dimanfaatkan juga booth yang ada sekarang untuk kelompok-kelompok teman-teman dari Jakpreneur ini difasilitasi lewat grup lewat di booth yang ada di Hufa, Pak. Mungkin bisa nanti kita koordinasikan. Boleh Bu, nanti dikoordinasikan silakan. Yang penting prokesnya kita jalankan gitu ya. Makasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Risman. Dan terima kasih juga itu sekaligus untuk menutup barangkali ya. Terima kasih Mbak Kartika. Karena pertanyaan yang lainnya memang seputar itu, bagaimana persyaratannya, kemudian apakah ada kelebihannya, ada diskon atau tidak. Kan kalau di GoPay misalkan ada apa namanya tuh cashback gitu. Nah, apakah ada juga kris di DKI Jakarta yang memberikan fasilitas tersebut? Tadi Mas Risman sempat menyebut itu ya di akhir. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi, ada kelebihan lainnya nggak Mas? Potongan harga, ada gratis ongkir nggak? Apakah ongkir juga masuk ke dalam kris itu atau tidak? Gitu. Ya, jadi mungkin tadi sedikit mau nambahin lagi nih Mbak Nita. Kita juga tadi kan Mas Rizky ngomongin juga kan masalah e-commerce gitu ya. Kita kan sebagai bank memang tidak boleh membuka e-commerce, tapi kita boleh bekerja sama. Nah, kita kerjasama nih dengan Dino Market, salah satu e-commerce yang ada di Jakarta, di Indonesia. Itu kita sudah buka namanya Jack One Store gitu. Nah, itu sebenarnya nanti siapa sih yang bisa masuk ke Jack One Store itu untuk berjualan di websitenya Jack One Store, tapi ini masih website ya bentuknya. Nah, itu sebenarnya adalah si Jack One Merchant kita. Jadi nanti apabila sudah menjadi Jack One Merchant, jadi istilahnya merchant kita, baik itu merchant QRIS ataupun edisi, nanti kalau misalkan memang berminat dan memang berpotensi, kita bisa langsung masukin tuh ke Jack One Store kita. Jadi jualannya jadi jualan di e-commerce gitu ya, walaupun sebenarnya ini di handle atau di manage oleh Dino Market sebenarnya. Tetapi
kita fasilitasi dari sisi sistem pembayarannya gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Risman. Saya hanya dapat dapat titipan satu lagi dari dari Arifia. Saya sedang bingung karena sudah 2 bulan rekening DKI dan krisnya belum jadi-jadi nih. Mohon petugasnya memperbaiki layanan. Saya sudah WA berkali-kali. Silakan Ini, Pak. Silakan mungkin nanti dengan Mbak, silakan langsung mungkin. Sebut ya Pak ya. Iya, nanti kita kalau bisa nanti tolong disebutin aja di sini. Kebetulan ada tim saya juga nih, Mas Ari Merari, yang memang menangani QRIS. Nanti tolong dikasih nomornya aja di sini, nanti biar kita langsung follow up. Oke, terima kasih Pak Risman. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Tadinya saya masih mau mengundang Mas Rizky sama Mbak Anan untuk diskusi, tapi karena waktunya sudah mepet, kita ketemu di booth berarti ya. Kalau siberkreasi saya belum tahu apakah kita ada booth-nya atau tidak, tapi Mbak Anan ada untuk Perempuan Maju Digital pekan depan. Di BI dan juga Bank DKI juga ada booth-nya, kita ketemu di WUPA. Saya pamit, terima kasih banyak Mas Rizky. Terima kasih banyak Mbak Ana. Terima kasih Pak Oni, Pak Risman, Mbak Nantia. Terima kasih Pak Oni, Mas Rizky, Mbak Ana. Terima kasih Mbak Tita, Mas Rizky, Mas Firman, Mbak. Sehat-sehat terus ya. Salam untuk keluarga dan teman-teman Jakpreneur. Kita jumpa pekan depan, tapi sebelum menutup saya mengundang Mbak Kartika kembali karena Mbak Kartika akan menyampaikan agenda kita pekan depan. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nita, terima kasih sekali lagi Pak Oni, Pak Risman, Mas Rizky, dan Mbak Anan. Terima kasih banget. Ini hari ini pasti teman-teman ibu-ibu semangat sekali belajarnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa follow up lagi untuk di booth ya. Nah, untuk minggu depan, apa yang ada lagi nih? Siapa yang mau datang minggu depan kira-kira ya? Minta slide-nya. Nah, ini yang kita nih sudah masuk nih di bundaran yang besar ya. Tanggal 23 hari ini kita UMKM Go Online dan digitalisasi bisnis hari ini sudah mulai lingkaran besar yang kolaborator kegiatan kita. Nah hari Senin seperti yang tadi juga Pak Oni, Pak Risman sampaikan, ada yang kita perlukan misalnya nanti izin-izin yang terkait dengan yang diperlukan untuk misalnya nanti apply pinjaman ataupun mengurus QRIS atau merchant-nya. Nah, tanggal 26 Juli kita ada sesi perizinan di mana nanti ada pembicara dari Dinas PTSP, kemudian dari MUI untuk sertifikat halal, juga ada dari Dirjen Pajak, kemudian juga ada dari BPOM untuk tanggal 26 Juli. Nah, di tanggal 27 Juli nanti ketemu lagi dengan perwakilan dari Bank DKI dan juga Bank Indonesia. Kita akan bicara tentang pembiayaan sebenarnya, dan teman-teman dari juga ada kalau dari Bank Indonesia akan menceritakan kembali juga tentang aplikasi pelaporan keuangan APIK, dan juga dari OJK juga akan kembali mengingatkan kepada kita semua untuk terkait dengan pinjaman. Kemudian Bank DKI dan juga ada Fintech Coinworks yang akan menceritakan tentang pinjaman secara lebih mendalam. Nah, tanggal 28 Juli kita akan punya kedatangan tamu dari Kementerian Investasi, dan kita juga punya perusahaan besar yang akan menceritakan tentang kemitraan, bagaimana kita UMKM bisa bermitra dengan usaha besar, dan kemudian juga bagaimana pemberdayaan usaha lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Investasi, dan juga ada contoh usaha yang sudah bisa ekspor, usaha ibu-ibu yang sudah bisa ekspor. Nah, itu juga nanti kita tanggal 28 Juli. Dan terakhir tadi, tanggal 29 Juli yang kita kolaborasi, ada tadi tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini sebenarnya adalah tadi yang kita sudah bilang juga bahwa ada GrabFood, GoFood, kemudian Shopee, dan Tokopedia. Jadi ini akan lebih dalam untuk melihat apa di masing-masing marketplace tersebut. Nah, tanggal 30 kita akan ada penutupan. Jangan lupa juga ibu-ibu di sini nanti kita akan ada diskusi dengan
ibu-ibu sendiri dengan juga dari para kolaborator, kita melihat apa pesan dan kesan selama kegiatan ini, apa yang sudah baik, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang masih kurang kira-kira nanti untuk kedepannya kita bisa kerjakan bareng-bareng kembali. Kira-kira itu. Jadi jangan lupa ibu-ibu tanggal 26 Juli kita ketemu lagi jam 1.30 untuk di sesi perizinan. Dan juga mohon yang sudah download Kuva-nya silakan mampir ke virtual booth semuanya. Tadi Cyber Kreasi, Perempuan Maju Digital, Bank Indonesia, dan juga Bank DKI, semuanya punya virtual booth. Jadi kalau ada masih banyak pertanyaan, silakan di follow up di sana. Ada teman-teman yang menjaga di booth sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Kembali ke Banita. Terima kasih Mbak Tika, terima kasih semua narasumber yang luar biasa dan juga para peserta yang masih bertahan. Kita molor 22 menit. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa dibagi, banyak ilmu yang masih penuh pertanyaan. Silahkan kita tunggu di WUFA. Terima kasih kawan-kawan fasilitator dan kawan-kawan penerjemah bahasa isyarat dan dan tim organizer. Saya Nita Rosita pamit. Kita jumpa hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.